10 tahun kucicil rumah atas nama suami, namun tiba-tiba aku difitnah selingkuh oleh mertua, hingga ia jual rumah itu. Mereka pikir aku akan hidup di jalanan. Nyatanya mereka yang kubuang ke jalanan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit Jakarta terlihat begitu kelam, seolah mencerminkan suasana hati Mas Angga yang tengah kulhat duduk termenung di tepi tempat tidur. Matanya yang biasanya berbinar penuh semangat, kini redup tak bersinar. Tangannya yang kokoh itu terlihat menggenggam erat selembar kertas, slip gaji yang menjadi sumber kegelisahannya. Aku tahu betul apa yang mengganggu pikirannya. Sebagai istri, sudah menjadi tugasku untuk memahami setiap perubahan mood suamiku, sekecil apapun itu. Din, lihat ini, ucap Mas Angga dengan suara lirih, mengulurkan slip gajinya padaku. Gajiku bahkan tidak cukup untuk membayar uang muka rumah sederhana sekalipun. Sudah 3 tahun kita menikah, tapi kita masih harus mengontrak. Aku merasa gagal sebagai suami. Hatiku tersayat mendengar pengakuannya. Kulepaskan tas kerjaku yang masih tergantung di pundak, lalu duduk di sampingnya. Kutarik napas dalam sebelum berbicara. Mas, kita adalah satu tim. Punyaku ya punyamu juga. Jangan pernah mengukur kesuksesan dari materi semata. Tapi Mas Angga menggeleng, wajahnya masih dipenuhi awan kelam. Itu mudah diucapkan, Din. Tapi kenyataannya, sebagai suami, aku harus bisa memberikan yang terbaik untukmu. Ibu juga terus bertanya kapan kita akan punya rumah sendiri. Dia khawatir kita akan terus mengontrak selamanya. Aku memegang erat tangannya yang berotot itu. Dengar, Mas, gajiku cukup besar. Bagaimana jika kita mulai menabung untuk membeli rumah? Kita cicil perlahan-lahan. Matanya berbinar sesaat, tapi kemudian kembali redup. Tapi itu berarti kita harus mengandalkan gajimu. Itu membuatku merasa tidak berguna. Sebuah ide muncul di kepalaku. Bagaimana jika nanti rumahnya kita pakai atas namamu saja? Biar kamu yang merasa memiliki. Biar kamu bisa bangga pada ibumu bahwa kamu sudah bisa membeli rumah untuk kita. Mas Angga mengangkat kepalanya. Matanya mulai bersinar kembali. Benarkah? Kamu tidak keberatan? Tentu tidak, sayang, jawabku sambil tersenyum. Kita suami istri. Tidak perlu ada milikku atau milikmu. Semua adalah milik kita berdua. Dia menarikku dalam pelukan hangat. Terima kasih, Din. Kamu selalu tahu bagaimana membuatku merasa lebih baik. Aku berjanji, suatu hari nanti aku akan membalas semua kebaikanmu ini. Saat itu, aku benar-benar percaya pada setiap kata yang diucapkannya. Dalam pelukannya yang hangat, aku yakin bahwa pengorbananku akan dihargai. Cinta buta memang seringkali membuat kita membuat keputusan yang tidak rasional. Tapi saat itu, bagiku, tidak ada yang lebih penting daripada melihat senyum bahagia di wajah suamiku. Kita akan mulai menabung mulai bulan depan, kataku dengan penuh semangat. Aku akan mengatur keuangan kita. Kamu hanya perlu fokus bekerja dan percaya padaku. Baik, Din. Aku percaya padamu, jawabnya sambil mencium keningku. Kamu adalah istri terbaik yang bisa kumiliki. Malam itu, kami duduk berdua sambil membuat rencana untuk masa depan. Aku menggambar denah rumah impian kami di selembar kertas. Mas Angga dengan antusias menambahkan ruang kerja dan taman kecil. Kami berdua tertawa, bermimpi tentang rumah yang suatu hari nanti akan menjadi milik kami. Ruang ini untuk kamar anak, kataku sambil menunjuk salah satu bagian denah. Mas Angga tersenyum lebar. Kita akan punya 2 anak. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Andaikan saja, jawabku sambil menepuk pundaknya lembut. Tapi pertama-tama, kita harus bisa membeli rumahnya dulu. Saat itu, dalam kebahagiaan kami berdua, sama sekali tidak terbayang bahwa suatu hari nanti, rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan pengorbanan ini akan menjadi sumber malapetaka dalam pernikahan kami. Tidak terpikir olehku bahwa keputusanku untuk mencatatkan rumah atas nama suami semata-mata untuk membahagiakannya.
justru akan menjadi senjata makan tuan yang nyaris menghancurkanku. Tapi malam itu, yang ada hanyalah harapan dan impian. Malam itu, aku masih percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan. Malam itu, aku masih melihat Mas Angga sebagai pria yang akan selalu berada di sampingku, melindungiku, dan menghargaiku. Selamanya, ya, Din, bisik Mas Angga sambil memelukku erat. Selamanya, jawabku, bersandar di bahunya yang kokoh, sama sekali tidak menyadari bahwa, selamanya, kami ternyata memiliki batas waktu, yang ditentukan oleh keserakahan dan ketamakan. 6 bulan telah berlalu sejak kami memutuskan untuk mulai menabung membeli rumah. Setiap akhir bulan, aku dengan setia mentransfer separuh dari gajiku ke rekening khusus yang kubuka untuk tabungan rumah. Namun, semakin lama aku mulai menyadari bahwa jumlah yang terkumpul masih terlalu kecil dibandingkan dengan harga properti yang terus melambung tinggi. Sebuah kecemasan mulai menyelinap dalam hatiku, khawatir impian kami untuk memiliki rumah sendiri akan semakin menjauh. Suatu Jumat malam, sambil menunggu Mas Angga pulang kerja, aku sedang menyiapkan makan malam. Tanganku secara tidak sengaja menumpahkan beberapa potongan ayam dan sayuran ke dalam satu wadah. Awalnya aku kesal, tapi kemudian terpikir olehku untuk membawanya ke kantor besok sebagai makan siang. Saat itulah seperti ada petir menyambar di kepalaku. Bagaimana jika aku mulai usaha catering sehat? Gumamku sendiri. Ketika Mas Angga pulang, dia terlihat lelah. Wajahnya tampak sembab dan matanya sayu. Seperti biasa, dia langsung duduk di kursi makan sambil mengeluh tentang betapa beratnya hari ini. Bos menuntut target yang tidak masuk akal. Din, keluhnya sambil menyantap makan malam. Kadang aku ingin saja berhenti dan mencari pekerjaan lain. Hatiku tersentak mendengarnya. Ini saat yang tepat untuk membicarakan ideku. Mas, aku ada ide. Mulailah aku dengan hati-hati. Bagaimana kalau kita mulai usaha sampingan? Aku bisa menyiapkan catering sehat untuk karyawan kantor. Aku perhatikan banyak teman kantor yang malas mencari makan siang yang sehat. Mas Angga mengerutkan kening. Tapi itu kan butuh modal, Din. Dan kita sedang menabung untuk rumah. Lagi pula, kapan kamu ada waktu untuk mengerjakannya? Aku sudah mempersiapkan jawaban untuk ini. Aku akan mengatur waktuku, Mas. Untuk modal awal, aku akan pakai bonus tahunanku yang akan cair bulan depan. Tidak besar, tapi cukup untuk memulai. Dia menghela napas panjang. Aku tidak yakin ini ide yang bagus, Din. Kita sudah punya tanggung jawab masing-masing dengan pekerjaan kita. Apalagi kamu sudah sibuk dengan pekerjaanmu di kantor. Tapi bayangkan, Mas, desakku penuh semangat. Jika usaha ini berhasil, kita bisa lebih cepat membeli rumah. Bahkan mungkin rumah yang lebih baik dari yang kita rencanakan. Mas Angga menggeleng, tapi aku bisa melihat ada sedikit ketertarikan di matanya. Aku khawatir kamu akan kelelahan. Sudah kerja, masih harus urus usaha sampingan lagi. Aku kuat, Mas. Demi masa depan kita, kataku meyakinkan. Akhirnya, dengan setengah hati, dia menyetujui. Baiklah, tapi janji kamu tidak akan mengabaikan kewajibanmu di rumah. Dan jangan sampai pekerjaan kantormu terganggu. Dengan hati berbunga-bunga, aku segera mulai merencanakan segalanya. Bonus tahunanku yang seharusnya bisa kupakai untuk membeli tas idaman atau perhiasan kecil, kusalurkan untuk membeli peralatan masak tambahan dan bahan-bahan organik. Aku mulai dengan memasak untuk 5 orang teman dekat di kantor yang kupilih sebagai tester. 3 minggu kemudian, usahaku mulai menunjukkan hasil. Pesanan bertambah menjadi 15 porsi per hari. Aku mulai kewalahan menyiapkan semuanya sendirian sebelum berangkat kerja. Suatu malam, saat aku sedang menghitung pesanan untuk besok, Mas Angga mendekatiku. Din, sudah larut. Istirahat dulu, katanya dengan suara lembut. Aku harus menyelesaikan ini, Mas. Pesanan untuk besok lumayan banyak, jawabku tanpa mengangkat kepala dari daftar pesanan. Dia menarik napas. Aku khawatir dengan kamu. Akhir-akhir ini kamu jarang ada di rumah. Pulang kerja langsung ke dapur, sampai larut malam. Kapan kita bisa quality time bersama? Aku akhirnya menoleh padanya. Maafkan aku, Mas. Tapi lihat,
Kuperlihatkan buku tabungan rumah yang sudah mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Dalam 2 bulan terakhir, kita bisa menabung 2 kali lipat dari sebelumnya. Matanya berbinar melihat angka di buku tabungan, tapi kemudian kembali muram. Aku tahu kamu melakukannya untuk kita, tapi aku rindu saat-saat seperti dulu. Saat kita bisa nonton film bersama di akhir pekan, atau sekadar jalan-jalan ke mall. Beri aku waktu 6 bulan lagi, Mas. Jika usaha ini sudah stabil, aku akan merekrut asisten. Janji, kataku sambil menggenggam tangannya. Dia akhirnya mengangguk, tapi ada sesuatu dalam matanya yang membuatku tidak tenang. Sebuah bayangan ketidakpuasan yang mulai tumbuh, seperti tanaman merambat yang perlahan namun pasti akan membelit dan mencekik. 2 bulan berikutnya, usahaku berkembang pesat. Aku sudah harus menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor yang kufungsikan sebagai dapur produksi sekaligus gudang. Aku sengaja tidak memberitahu Mas Angga tentang apartemen ini. Aku tahu dia tidak akan menyetujui jika tahu aku mengeluarkan uang lebih untuk sewa tempat. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan pesanan di apartemen kecilku, telepon berdering. Dari layar terlihat Mas Angga menelepon. "Di mana kamu, Din?" "Sudah jam 7. Katanya terdengar kesal. "Maaf, Mas. Ada meeting dadakan di kantor. Aku akan pulang sebentar lagi." Bohongku. Tanganku masih berlumuran tepung dan sayuran. "Meeting lagi? Akhir-akhir ini kamu sering meeting mendadak." Suaranya penuh kecurigaan. "Biasalah, proyek baru," jawabku sambil berusaha tenang. "Aku harus pergi sekarang, Mas." Bos memanggil. Aku menutup telepon dengan perasaan bersalah. Ini adalah pertama kalinya aku berbohong padanya. Tapi ku bilang pada diri sendiri, semua ini untuk kebaikan kami berdua. Untuk rumah impian kami. Untuk masa depan yang lebih baik. Yang tidak kusadari adalah, setiap kebohongan kecil adalah seperti retakan kecil di dinding fondasi pernikahan kami. Retakan yang suatu hari nanti akan melebar dan meruntuhkan segalanya. Saat itu, aku terlalu fokus pada tujuan untuk menyadari bahwa perjalanan menuju tujuan itu justru sedang menghancurkan apa yang paling berharga dalam pernikahan kami, kepercayaan. Minggu itu adalah minggu yang kutakutkan. Ibu Sari, mertuaku, akan datang menginap selama 3 hari. Biasanya kunjungannya selalu meninggalkan bekas yang tidak menyenangkan, seperti noda yang sulit dihilangkan. Pagi itu, aku sengaja bangun lebih awal untuk membersihkan rumah dan menyiapkan makanan favoritnya. Aku berharap dengan usahaku ini, kali ini kunjungannya akan berlangsung tanpa kritikan pedas seperti biasanya. Saat bel pintu berbunyi, jantungku berdebar kencang. Kubereskan sedikit rambutku yang acak-acakan sebelum membuka pintu. "Selamat pagi, Ibu," sambutku dengan senyum terbaik yang bisa kupaksakan. Ibu Sari masuk tanpa membalas senyumku. Matanya yang tajam langsung menyapu setiap sudut ruangan, seolah mencari debu yang terlewat atau noda yang tidak terlihat. "Rumahnya cukup rapi untuk standarmu yang sibuk," komentarnya dingin. Mas Angga yang muncul dari kamar langsung mencium tangan ibunya dengan wajah berseri. "Ibu, akhirnya datang juga. Aku kangen." Masa tidak kangen pada ibunya sendiri? Ibu Sari akhirnya tersenyum, tapi senyum itu langsung hilang ketika menatapku. "Dinda, tolong ambil kopi untukku. Perjalanan dari Bekasi cukup melelahkan." Aku segera menuju dapur. Saat menyiapkan kopi, aku bisa mendengar percakapan mereka di ruang tamu. "Bagaimana pekerjaanmu, Nak? Sudah naik jabatan?" tanya Ibu Sari pada Mas Angga. "Belum, Bu. Tapi gajiku naik 5% bulan lalu," jawab Mas Angga bangga. Cuma 5%? Dinda pasti dapat kenaikan lebih besar, ya?" Suaranya terdengar sinis. Aku membawa kopi hangat untuknya, berusaha tetap tersenyum. "Ini kopinya, Ibu. Seperti yang Ibu suka." Ibu Sari menerima cangkir itu tanpa mengucapkan terima kasih. "Dinda, kamu masih kerja di perusahaan yang sama?" Katanya di sana gajinya besar sekali sampai bisa beli rumah untuk suami. Aku merasa seperti ditampar. "Kami menabung bersama, Bu. Rumah itu nanti akan jadi milik kami berdua." Tapi Ibu Sari seolah tidak mendengarku. Dia menepuk-nepuk tangan Mas Angga. "Anak ibu memang hebat. Masih muda sudah bisa beli rumah.
Ibu bangga padamu. Mas Angga terlihat tidak nyaman, tapi dia tidak membelaku. Iya, Bu. Tapi Dinda juga membantu. Membantu itu sudah kewajiban istri, potong Ibu Sari. Tapi yang punya rumah kan kamu. Itu yang penting. Malamnya, saat kami sedang makan malam, Ibu Sari kembali melancarkan kritikannya. Dinda, masakanmu sudah lumayan, tapi masih kalah dengan masakan ibu-ibu zaman dulu. Ibu dulu bisa masak 5 jenis kue dalam sehari, sambil mengasuh 3 anak. Aku menahan napas. Ibu benar. Aku masih harus belajar banyak. Sudah seharusnya, sahutnya. Istri harus bisa masak yang enak. Jangan sibuk kerja terus sampai lupa kewajiban. Mas Angga yang duduk di sampingku hanya terdiam, menyantap makanannya dengan mata tertunduk. Aku menendang lembut kakinya di bawah meja, berharap dia akan membelaku, tapi dia hanya mengangkat bahu. Setelah makan malam, saat aku sedang mencuci piring, Ibu Sari mendekatiku. Dinda, Ibu ingin bicara serius denganmu. Apa, Bu? Tanyaku waspada. Ibu perhatikan akhir-akhir ini Angga terlihat kurang bahagia. Kamu sering pulang terlambat, katanya meeting. Benar begitu? Aku membersihkan tangan yang masih basah. Iya, Bu. Proyek kantor sedang banyak. Ibu tahu kamu wanita karir, tapi jangan lupa, suami adalah yang utama. Dulu Ibu rela tidak kerja demi mengurus keluarga. Lihat sekarang, Angga jadi anak yang sukses. Sekali lagi, aku merasa seperti diserang. Aku berusaha seimbang, Bu. Ibu harap begitu. Jangan sampai nanti Angga menyesal menikahimu. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk tepat di jantungku. Ketika akhirnya aku kembali ke kamar, Mas Angga sudah berbaring di tempat tidur. Apa Ibu bilang padamu? Kamu terlihat sedih, tanyanya. Biasa, soal bagaimana aku harus jadi istri yang lebih baik, jawabku sambil duduk di tepi tempat tidur. Dia mendekat dan memelukku. Sudah, jangan dipikirkan. Ibu memang begitu. Tapi dia tidak bermaksud buruk. Aku harap kamu kadang-kadang membelaku, Mas. Aku merasa selalu jadi musuh di rumah sendiri ketika Ibu datang. Mas Angga menghela napas. Dia ibuku, Din. Aku tidak bisa membentaknya. Lagi pula, dia tidak tinggal lama, cuma 3 hari. Sabar ya. 3 hari. Bagi mereka mungkin sebentar, tapi bagiku seperti 3 tahun. Esok harinya, kejadian yang sama terulang. Ibu Sari mengkritik caraku menyapu, cara aku mencuci baju, bahkan cara aku menyiapkan sarapan. Anak muda zaman sekarang memang beda, ujarnya sambil menyantap telur dadar yang kubuat. Dulu ibu masak telur harus yang sempurna, tidak boleh gosong sedikitpun. Suami ibu tidak suka makanan yang gosong. Aku sudah lelah bertahan. Maaf, Bu. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Yang paling menyakitkan adalah ketika Ibu Sari berbicara tentang rumah yang kami tabung. Angga, nanti ketika rumahnya jadi, Ibu ingin ada kamar khusus untuk Ibu. Biar Ibu bisa sering menginap, mengawasi kalian berdua. Tentu, Bu, jawab Mas Angga tanpa berkonsultasi denganku. Bagus. Ibu senang sekali. Kamu memang anak baik. Tidak seperti anak-anak zaman sekarang yang melupakan orang tua. Matanya menatapku tajam, dan aku tahu sekali siapa yang dia maksud dengan anak-anak zaman sekarang. Itu. Hari terakhir kunjungannya, Ibu Sari memanggilku ke ruang tamu. Dinda, Ibu lihat kamu wanita yang kuat. Tapi ingat, tidak baik bagi istri jika terlalu kuat. Suami bisa merasa tersaingi. Aku hanya bisa mengangguk. Tidak percaya bahwa di era modern ini masih ada pemikiran seperti itu. Satu lagi, lanjutnya, tentang rumah itu. Ibu senang kamu mau membantu Angga. Tapi ingat, itu adalah rumah suamimu. Kamu hanya istri yang tinggal di sana. Jangan pernah lupakan itu. Ketika akhirnya Ibu Sari pergi, aku merasa seperti baru saja menyelesaikan pertandingan tinju tanpa pelindung. Aku lelah secara mental dan emosional. Kenapa kamu tidak pernah membelaku? Tanyaku pada Mas Angga setelah ibunya pergi. Dia ibuku, Din. Aku harus menghormatinya. Menghormati tidak berarti membiarkannya memperlakukanku seperti ini. Jawabku,
Suaraku gemetar. Mas Angga mendekatiku. Kamu terlalu sensitif. Ibu tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya khawatir pada kita. Tapi dalam hatiku, aku tahu ini bukan hanya tentang kekhawatiran. Ini tentang kontrol. Ini tentang siapa yang memiliki pengaruh lebih besar dalam kehidupan Mas Angga. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa dalam pertarungan antara aku dan Ibu Sari, aku mungkin berada di pihak yang kalah. Yang tidak kusadari adalah, setiap kritikan Ibu Sari dan setiap pembiaran dari Mas Angga adalah seperti pukulan palu pada pahat yang perlahan-lahan mengikis fondasi pernikahan kami. Dan fondasi yang retak suatu hari nanti akan runtuh, membawa serta semua impian dan pengorbanan yang telah kubangun selama ini. Waktu terus bergulir, dan usaha cateringku berkembang melampaui ekspektasiku. Dalam 6 bulan terakhir, aku berhasil membuka cabang pertama di kawasan Kuningan, khusus melayani pesanan perusahaan-perusahaan besar di sana. Aku harus merekrut 3 karyawan tetap dan 2 kurir untuk mengimbangi permintaan yang terus meningkat. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor utama, aku harus mampir dulu ke apartemen kecil yang kusewa untuk memastikan semua pesanan sudah terkemas dengan baik. Suatu Sabtu pagi, aku dan Mas Angga sedang menikmati sarapan bersama. Momen langka sejak usahaku mulai berkembang. Matahari pagi menyelinap melalui jendela, menerangi ruang makan kami yang sederhana. Kamu akhir-akhir ini seperti burung yang jarang pulang ke sarang, Din, ucap Mas Angga tiba-tiba, memecah kesunyian. Suaranya datar, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku waspada. Aku meletakkan sendok supku. Maafkan aku, Mas. Tapi lihat hasilnya, kataku sambil mengambil laporan keuangan dari tas kerjaku. Bulan lalu, kita bisa menabung 3 kali lipat dari bulan sebelumnya. Bahkan aku sudah bisa memesan material untuk renovasi kamar mandi seperti yang kamu inginkan. Dia menerima laporan itu, matanya menyapu angka-angka yang tercetak rapi. Aku berharap dia akan tersenyum, bangga dengan pencapaianku. Tapi yang kudapat justru sebaliknya. Dinda, dari mana uang sebanyak ini? Tanyanya, wajahnya berkerut. Gajimu dari kantor tidak mungkin sebanyak ini, bahkan dengan bonus sekalipun. Jantungku berdetak kencang. Ini saat yang kutakuti. Aku punya usaha sampingan, Mas. Catering sehat seperti yang dulu pernah kubicarakan. Wajahnya berubah. Usaha sampingan? Sejak kapan? Dan kenapa aku tidak tahu menahu tentang ini? Aku mulai setahun yang lalu, jawabku pelan. Aku tidak bilang karena aku tahu kamu tidak setuju. Dia berdiri, kursinya berdecit keras. Jadi selama setahun ini kamu diam-diam punya usaha? Diam-diam menyimpan uang? Untuk apa, Din? Kita kan sudah punya rencana menabung untuk rumah. Ini juga untuk rumah, Mas. Balasku, mencoba tetap tenang. Dengan usaha ini, kita bisa lebih cepat memiliki rumah. Bahkan mungkin rumah yang lebih baik. Tapi Mas Angga tidak mendengarkan. Wajahnya memerah. Berapa sebenarnya penghasilanmu dari bisnis ini? Dan kenapa kamu merasa perlu menyembunyikannya dariku? Aku menarik napas dalam. Aku tidak menyembunyikan, Mas. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk memberitahumu. Bulan lalu, usahaku menghasilkan 15 juta. Tapi semua uangnya kumasukkan ke tabungan rumah, kecuali yang untuk operasional. 15 juta. Dia tertawa getir. Gajiku tidak sampai segitu. Jadi selama ini kamu menghasilkan lebih banyak dariku? Dan diam-diam. Mas, tolong jangan lihat seperti itu. Pintaku, mendekatinya. Ini bukan kompetisi. Kita satu tim, ingat. Tapi dia menjauh. Tim? Tim yang baik tidak ada yang menyimpan rahasia. Kamu pikir aku ini apa, Din? Bodoh? Atau tidak mampu sehingga kamu harus bekerja sampai seperti ini? Air mataku mulai menggenang. Aku hanya ingin membantu, Mas. Aku melihat bagaimana kamu stres memikirkan cicilan rumah. Aku ingin meringankan bebanmu. Beban? Hardiknya. Justru sekarang aku merasa lebih terbebani. Aku tidak bisa tidur memikirkan istriku yang diam-diam punya kehidupan lain di luar pernikahan ini. Percakapan kami terputus ketika teleponku berdering.
Dari layar terlihat itu adalah salah satu karyawan cabang yang baru. Aku mengabaikan panggilan itu, tapi Mas Angga memperhatikannya. Jawab saja, katanya sinis. Mungkin bisnismu yang penting itu butuh perhatianmu. Mas, tolong. Tidak, kamu yang tolong, potongnya. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Aku tidak menyangka istriku ternyata pandai berbohong. Dia meninggalkan ruang makan, membanting pintu kamar. Aku terduduk lemas, air mata akhirnya tumpah. Ini bukan reaksi yang kuharapkan. Kuharap dia akan bangga, atau setidaknya mengapresiasi usahaku. Sepanjang weekend, Mas Angga tidak berbicara padaku. Dia menghabiskan waktu di kamar atau keluar rumah tanpa memberitahu tujuannya. Aku mencoba berbagai cara untuk mendekatinya, tapi dia selalu menolak. Senin pagi, saat aku sedang bersiap untuk kerja, dia akhirnya berbicara. Aku sudah berpikir, Din, aku akan terima usahamu ini dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Tanyaku penuh harap. Pertama, semua uang dari usaha itu harus disetorkan padaku. Aku yang akan mengatur keuangannya. Kedua, kamu harus mengurangi skalanya. Tidak perlu sampai buka cabang atau merekrut karyawan. Cukup pesanan kecil-kecilan saja. Aku terkejut. Tapi Mas, usahaku sedang berkembang. Jika kubatasi, justru akan mati. Dan mengapa uangnya harus disetorkan padamu? Karena aku suamimu. Suaranya meninggi. Dan karena selama ini kamu terbukti tidak bisa jujur. Aku tidak mau nanti ada uang yang disembunyikan lagi. Tapi aku tidak pernah menyembunyikan uang, Mas. Semua kumasukkan ke tabungan rumah. Dia mendekatiku, matanya menyala. Pilih, Din. Patuhi saranku, atau akhiri usaha itu. Aku tidak mau istriku sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Tidak penting, suaraku gemetar. Usaha yang tidak penting ini yang memungkinkan kita menabung lebih cepat untuk rumah impian kita. Rumah itu akan kubeli dengan uangku sendiri, hardiknya. Aku tidak butuh bantuanmu. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, rasanya seperti tamparan keras di wajahku. Selama ini aku berpikir kami bekerja sama. Ternyata dia menganggap usahaku sebagai ancaman bagi harga dirinya. Akhirnya, dengan berat hati, aku setuju untuk tidak memperluas usaha lagi, setidaknya di depannya. Tapi dalam hati, aku tahu aku tidak bisa menghentikan apa yang sudah kubangun dengan susah payah. Apartemen kecil itu tetap kusewa. Karyawan-karyawanku tetap bekerja, dan pesanan tetap kuterima. Aku hanya menjadi lebih hati-hati, lebih pandai menyembunyikan. Yang tidak kusadari adalah, setiap kebohongan kecil yang kulakukan untuk mempertahankan usahaku adalah seperti benih-benih yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi pohon beracun. Dan racunnya tidak hanya akan merusak kepercayaan antara kami, tapi juga akan memberi senjata bagi mereka yang ingin melihatku jatuh. Benih iri hati telah tertanam, dan aku tidak menyadari betapa cepatnya benih itu akan tumbuh, menjalar, dan akhirnya menghancurkan segala sesuatu yang telah kuperjuangkan. Hari itu adalah hari yang sangat sibuk. Selain harus menyelesaikan laporan kuartalan di kantor, aku juga harus mengawasi pesanan khusus untuk 200 box makan siang dari perusahaan Bapak Handoko, klien terbesarku yang mulai menggunakan jasa cateringku untuk semua karyawannya. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Dan hujan mulai turun dengan derasnya. Bu Dinda, kita kekurangan 30 box untuk pesanan Bapak Handoko besok. Lapor Sari, karyawanku yang paling senior, melalui telepon. Suaranya terdengar panik. Supplier sayuran terlambat kirim karena hujan. Aku menarik napas dalam. Aku yang akan urus, Sar. Kamu fokus persiapkan yang lain. Setelah menutup telepon, aku langsung menghubungi supplier lain yang kebetulan berada di daerah Kemang, tepat di dekat kantor Bapak Handoko. Tanpa pikir panjang, aku mengambil tas dan bergegas keluar kantor. Dalam perjalanan, teleponku berdering. Dari layar terlihat Mas Angga. Di mana kamu, Din? Katanya mau makan malam bersama ibu. Suaranya terdengar kesal. Aku hampir lupa kalau malam ini janji makan malam dengan Ibu Sari. Maaf Mas. Ada keadaan darurat dengan klien. Aku harus ke Kemang dulu. Klien? Klien apa? Kamu kan sudah janji tidak akan memperluas usaha cateringmu lagi.
suaranya semakin tinggi. Ini keadaan darurat, Mas. Mohon mengertilah. Aku akan pulang secepatnya. Tanpa menunggu jawabannya, aku menutup telepon. Sesampainya di supplier, ternyata mereka juga kehabisan stok beberapa bahan yang kubutuhkan. Dalam kepanikan, aku teringat bahwa Bapak Handoko tinggal tidak jauh dari sana. Dengan berat hati, kuhubungi dia. Bapak Handoko, maaf mengganggu. Saya ada kendala dengan pesanan untuk besok. Ada masalah apa, Bu Dinda? Suaranya tenang dan menenangkan. Setelah mendengar penjelasanku, dia langsung menawarkan bantuan. Kebetulan saya punya koneksi supplier organik yang mungkin bisa membantu. Bagaimana kalau saya jemput sebentar? Kita bisa ke sana bersama. Aku ragu sejenak, tapi melihat situasi yang mendesak, akhirnya aku menerima tawarannya. Dalam perjalanan menuju supplier baru itu, kami membahas perkembangan bisnis cateringku. Saya lihat usaha ibu berkembang pesat, kata Bapak Handoko sambil menyetir. Ibu punya bakat dalam mengelola bisnis. Terima kasih, Pak. Tapi suami saya tidak terlalu setuju dengan usaha saya ini, jawabku polos. Dia mengerutkan kening. Itu aneh. Biasanya suami akan bangga dengan istri yang mandiri dan berprestasi. Aku hanya tersenyum getir. Tidak semua pria berpikir seperti Bapak. Setelah berhasil mendapatkan bahan yang dibutuhkan, Bapak Handoko menawariku untuk mengantarkanku pulang. Saat itulah kesalahan terbesarku terjadi. Hujan masih deras, dan aku terlalu lelah untuk menolak. Tapi saya tidak langsung pulang. Pak, saya harus ke dapur produksi dulu di apartemen Sudirman. Tidak masalah, saya antar saja sekalian. Sesampainya di depan apartemen, kami masih melanjutkan pembicaraan tentang rencana ekspansi bisnis. Bapak Handoko memberiku banyak saran berharga, dan tanpa sadar kami tertawa terbahak-bahak saat dia bercerita pengalaman bisnisnya yang gagal dulu. Suami ibu pasti orang yang beruntung, katanya tiba-tiba serius. Memiliki istri yang cantik, pintar, dan berbakat seperti ibu. Aku tersipu. Terima kasih, Pak. Tapi saya yang beruntung memiliki suami yang... Aku terhenti, tidak yakin apa yang harus kukatakan. Bapak Handoko tersenyum memahami. Tidak perlu menjawab. Saya bisa melihat dari raut wajah ibu bahwa ada yang tidak beres dalam pernikahan ibu. Aku terkejut dengan ketajaman observasinya. Sebelum sempat menjawab, tiba-tiba ada suara bentakan yang membuatku membeku. Dinda, apa yang kamu lakukan di sini dengan pria lain? Mas Angga berdiri di belakang mobil, wajahnya merah padam. Ibu Sari berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh kemenangan. Mas, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, balasku panik. Lalu apa? Aku dan ibu sudah mengikutimu dari tadi. Kamu bilang ada keadaan darurat, ternyata berkencan dengan pria lain, hardiknya. Bapak Handoko turun dari mobil. Maaf, Bapak mungkin salah paham. Saya hanya mengantar Ibu Dinda karena... Diam, potong Mas Angga. Aku tidak butuh penjelasan dari orang asing. Dinda, pulang sekarang. Ibu Sari mendekat, matanya menyorot tajam. Sudah kubilang, Angga, wanita karir seperti dia tidak bisa diharapkan setianya. Lihat sendiri buktinya. Aku mencoba menjelaskan, tapi air mata sudah mengaburkan penglihatanku. Bapak Handoko berusaha menenangkan situasi, tapi Mas Angga sudah terlalu emosi. Pulang, bentaknya sekali lagi, menarik lenganku kasar. Dalam perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun yang terucap. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Ibu Sari berkata, aku selalu tahu dia tidak pantas untukmu, Nak. Wanita seperti itu hanya akan mempermalukan keluarga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, Mas Angga tidur di sofa. Dan aku, terbaring sendirian di tempat tidur kami, menangis dalam kesendirian. Aku baru menyadari bahwa sebuah kebenaran yang tidak diungkapkan bisa dengan mudah dibelokkan menjadi kebohongan yang menghancurkan. Dan malam itu, sebuah fitnah telah lahir. Fitnah yang akan mengubah hidupku selamanya. Pagi setelah kejadian itu, suasana rumah terasa seperti ruang mayat, sunyi, dingin, dan penuh dengan bayang-bayang kematian kepercayaan. Aku bangun lebih awal,
berharap bisa menjelaskan segalanya pada Mas Angga dengan kepala yang lebih dingin. Kusiapkan sarapan favoritnya. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi dan sambal terasi buatan tangan. Aroma kopi hangat memenuhi ruangan, tapi tidak mampu menghangatkan suasananya yang beku. Mas Angga muncul dari kamar tamu dengan wajah masih mengeras. Matanya bengkak, sepertinya dia juga tidak tidur semalaman. "Mas, mari kita bicara baik-baik," mulaku dengan suara seramah mungkin saat dia duduk di meja makan. Dia tidak menjawab, hanya menyendok nasi gorengnya dengan gerakan kasar. "Apa yang perlu dibicarakan? Aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan, Mas. Bapak Handoko adalah klien bisnis cateringku. Dia membantuku karena..." "Diam," bentaknya, melemparkan sendoknya hingga berdenting keras di piring. "Sudah cukup kebohonganmu. Sudah setahun lebih kau berbohong tentang usahamu. Sekarang kau berbohong tentang pria ini." Ibu Dinda berkata benar. "Nak." Ibu Sari tiba-tiba muncul dari kamar tamu dengan wajah penuh kepuasan. "Aku sudah memperingatkanmu tentang wanita seperti dia. Terlalu mandiri, terlalu banyak uang, akhirnya cari hiburan di luar." Air mataku mulai menetes. "Ibu, tolong. Ini semua salah paham. Bapak Handoko sudah menikah dan memiliki 3 anak. Dia hanya membantu bisnisku." "Oh, jadi sekarang kau sudah kenal keluarganya?" sergah Mas Angga dengan tatapan menusuk. "Seberapa dekat kau dengan pria itu sampai tahu jumlah anaknya?" "Mas, dia hanya bercerita tentang keluarganya saat memberi saran bisnis." "Ibu Dinda," Ibu Sari menyela dengan suara yang dibuat-buat lembut namun penuh racun. "Lebih baik kau jujur saja. Aku sebagai wanita bisa memahami jika suami kedua tidak memuaskan. Wajar jika mencari di luar." Aku terkesima. "Apa? Ibu menuduh saya berselingkuh?" "Kami tidak menuduh," kata Mas Angga dengan suara dingin. "Kami menyimpulkan dari bukti-bukti. Kau pulang larut malam, punya kehidupan rahasia dengan bisnismu, dan sekarang ketahuan bersama pria lain mobil-mobilan. Tapi Mas, bisnis itu untuk kita. Untuk mempercepat pembelian rumah kita. Jangan kau jadikan rumah ini alasan," bentaknya sambil berdiri. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau sengaja membeli rumah atas namaku agar nanti ketika kau meninggalkanku untuk pria itu, kau bisa dapat bagian lebih besar." Aku terduduk lemas, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Mas Angga, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Selama ini yang kupikirkan hanya kebahagiaan kita." Ibu Sari mendekatiku, menatapku dengan penuh iba yang palsu. "Sayang, lebih baik kau akui saja. Laki-laki mana yang tahan dengan istri yang selalu bohong? Wajar jika Angga marah." Dengan gemetar, ku coba mengambil teleponku. "Aku akan telepon Bapak Handoko sekarang. Dia bisa menjelaskan semuanya." "Tidak perlu." Mas Angga merebut ponselku dan melemparkannya ke sofa. Aku tidak mau mendengar pembenaran dari pria hidung belang itu. "Tapi Mas, dengarkan aku baik-baik, Dinda," katanya dengan suara rendah tapi penuh ancaman. "Aku memberi kau 2 pilihan. Pertama, kau akui perselingkuhanmu, kita cerai, dan kau keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Kedua, kau berhenti total dari bisnis itu, memutus semua hubungan dengan pria itu, dan kita mulai lagi dari nol." Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah. Jadi apapun yang kulakukan, aku yang salah? Aku tidak berselingkuh, Mas. Aku hanya membangun bisnis untuk masa depan kita. Ibu Sari mendesah dramatis. "Angga, lihatlah. Dia lebih memilih bisnis dan pria hidung belang itu daripada pernikahanmu. Sudah jelas di mana prioritasnya." Mendengar itu, Mas Angga seperti kehilangan akal sehat terakhirnya. Matanya melotot, nafasnya tersengal-sengal. "Keluar. Keluar dari rumah ini. Aku tidak mau lagi melihat wajahmu." "Mas, tolong." "Aku bilang keluar," bentaknya sambil menarik lenganku dan menyeretku ke pintu. "Ambil barang-barangmu dan pergi." Ibu Sari dengan cepat sudah menyiapkan koper kecilku, seperti sudah dipersiapkan dari kemarin. "Ini barang-barangmu, sayang. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu." Dengan tangan gemetar,
Aku menerima koper itu. Mas Angga, kita sudah menikah selama 5 tahun. Tidakkah kau percaya padaku sama sekali? Dia menatapku dengan kebencian yang dalam. Percaya? Setelah semua kebohonganmu? Pergi. Pintu tertutup di depan mukaku. Suara kunci yang mengunci seolah menjadi penanda resmi berakhirnya pernikahan kami. Aku berdiri terpaku di depan rumah yang selama ini kuperjuangkan. Rumah yang setiap batanya kubeli dengan keringat dan pengorbanan. Tapi kini menjadi penjara yang mengusirku. Dari balik jendela, aku masih bisa melihat bayangan Ibu Sari yang memeluk Mas Angga. Aku bisa melihat senyum kepuasan di wajahnya. Senyum kemenangan setelah berhasil merebut anaknya kembali. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa rapuhnya sebuah ikatan pernikahan. Betapa mudahnya sebuah fitnah menghancurkan apa yang telah dibangun bertahun-tahun. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak hanya kehilangan suami, tapi juga rumah yang telah menjadi impian dan pengorbanan terbesarku. Tapi yang tidak mereka tahu, di balik air mata dan kepedihanku, ada sebuah tekad yang mulai tumbuh. Sebuah tekad untuk membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan bahwa perempuan yang mereka anggap lemah ini, sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak pernah mereka duga. Aku terduduk di teras rumah, tubuhku gemetar hebat. Koper kecil yang diberikan Ibu Sari tergeletak di sampingku, seperti sebuah penghinaan. Hujan mulai turun lagi, tapi aku terlalu hancur untuk mencari tempat berteduh. Air mata bercampur dengan air hujan membasahi wajahku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah luka di hati yang tidak terlihat. Beberapa jam berlalu. Pintu rumah terbuka dan Ibu Sari muncul dengan beberapa plastik berisi pakaianku yang lain. Ini barang-barangmu yang lain, katanya dengan nada datar sambil meletakkan plastik-plastik itu di sampingku. Kami sudah kemas semua. Jangan lupa handuk dan perlengkapan mandimu ada di sini. Tolong, Ibu, suaraku parau. Bicaralah pada Mas Angga. Aku tidak bersalah. Dia mendesah, tapi matanya tetap dingin. Dinda, terima kasih sudah mau mengakui kesalahanmu. Sekarang lebih baik kau pergi saja dengan damai. Aku tidak mengakui apapun. Ibu, aku tidak bersalah. Ibu Sari menatapku dengan tajam. Kau pikir kami bodoh? Sudah berbulan-bulan kami mengawasimu. Selalu pulang larut, selalu ada alasan meeting. Selalu sibuk dengan telepon. Lalu kemarin, ketahuan bersama pria lain. Apalagi yang kau mau bohongi? Sebelum sempat menjawab, Mas Angga muncul di belakang ibunya. Wajahnya masih merah, tapi sekarang lebih terlihat lelah daripada marah. Kami sudah bicara dengan keluarga, katanya tanpa menatap mataku. Mereka semua setuju bahwa lebih baik kau pergi. Keluarga? Keluarga siapa? Keluargamu? Apa keluargaku juga sudah kau beritahu? Ibu dan bapakmu sudah dihubungi, jawab Ibu Sari dengan senyum tipis. Mereka sangat malu dengan perbuatanmu. Aku merasa seperti ditampar. Orang tuaku? Mereka yang selama ini membesarkanku dengan nilai-nilai kejujuran, sekarang dikatakan malu padaku? Kau berbohong, bisikku. Orang tuaku tidak akan percaya begitu saja. Mas Angga akhirnya menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ada keraguan di matanya. Tapi sebelum sempat berkata apapun, Ibu Sari menyela. Sudah, Angga. Ini untuk kebaikan semua. Dinda, kau bisa tinggal di apartemenmu dengan pacar barumu itu. Kami tidak akan ganggu. Dengan sekuat tenaga, aku berdiri. Aku tidak punya pacar baru. Dan apartemen itu adalah kantor untuk bisnis cateringku. Bisnis lagi, Ibu Sari menggeleng. Sudah, nak. Dia menepuk punggung Mas Angga. Kita sudah berusaha. Dia tidak mau mengaku. Mas Angga mengambil dompetnya dan mengeluarkan selembar uang. Ini untuk biaya kos-kosan sementara. Aku tidak mau dibilang tidak bertanggung jawab. Aku menatap uang itu, lalu menatap wajah suamiku yang tiba-tiba menjadi asing. Kau pikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Kau pikir dengan uang ini kau bisa membeli perasaan bersalahmu? Dinda, jangan buat suasana semakin buruk, kata Mas Angga dengan suara lelah. Ambil uangnya, cari tempat tinggal, dan kami akan proses perceraian dengan baik-baik. Perceraian?
Aku tertawa getir. Jadi 5 tahun pernikahan kita berakhir karena fitnah ibumu? Kau tidak pernah benar-benar mencintaiku, ya? Jika cinta, kau akan percaya padaku. Aku pernah percaya padamu. Bentaknya tiba-tiba, membuatku melompat. Dulu aku percaya ketika kau bilang meeting, percaya ketika kau bilang sibuk kerja, percaya ketika kau bilang semua untuk kita. Tapi yang terjadi, kau selingkuh. Aku menggigit bibir sampai berdarah. Rasa sakit fisik tidak sebanding dengan sakit hati yang kurasakan. Baik, kataku pelan. Aku akan pergi. Tapi ingat kata-kataku hari ini. Suatu hari nanti kau akan menyadari kesalahanmu. Dan ketika itu terjadi, jangan harap aku akan ada untukmu. Dengan tangan gemetar, kuambil koper dan plastik-plastik berisi pakaianku. Kuambil juga uang yang dia tawarkan. Bukan karena butuh, tapi sebagai bukti pengusiran ini. Selamat tinggal, Mas Angga, bisikku sambil berjalan menuruni tangga. Dia tidak menjawab, tapi aku bisa mendengar isak tangisnya ketika pintu tertutup. Ibu Sari masih berdiri di sana, dan sebelum pintu benar-benar tertutup, aku melihat senyum kemenangan di wajahnya. Hujan semakin deras ketika aku berjalan menyusuri jalan. Tidak tahu harus kemana. Teleponku berdering. Ternyata orang tuaku. Bu, suaraku terisak. Dinda, nak, ibu dapat telepon dari Ibu Sari. Apa benar kau? Suara ibuku terputus oleh isakan. Aku tidak bersalah, Bu. Aku difitnah. Kami tahu, sayang. Kami tahu anak kami tidak mungkin berbuat seperti itu. Kapan kau pulang? Mendengar kata-kata itu, air mataku semakin deras. Setidaknya, di tengah semua pengkhianatan ini, masih ada yang percaya padaku. Masih ada tempat untuk pulang. Tapi dalam hatiku, sebuah tekad mengkristal. Aku tidak akan menyerah. Aku akan membuktikan kebenaran. Dan suatu hari nanti, mereka yang telah mengusirku akan menyadari betapa kelirunya mereka. Rumah mungkin telah hilang, tapi semangatku tidak. Dan bisnis yang mereka coba hancurkan, justru akan menjadi senjata pembalasku. Malam itu, aku sampai di rumah orang tuaku dengan tubuh basah kuyup dan jiwa yang remuk redam. Ibu langsung memelukku erat-erat, tanpa peduli baju dan tubuhnya ikut basah terkena air hujan dan air mataku. Bapak berdiri di belakangnya dengan wajah penuh keprihatinan. Tangannya yang kokoh menepuk pundakku dengan lembut. Sudah, nak, bisik ibu sambil mengelus punggungku. Kami di sini. Kami selalu percaya padamu. Mereka membawaku ke dalam, memaksaku mandi air hangat, dan menyiapkan teh panas. Duduk di meja makan kecil rumah masa kecilku, akhirnya aku bisa menceritakan semua yang terjadi. Tentang bisnis catering rahasiaku, tentang Bapak Handoko, tentang fitnah Ibu Sari, dan pengusiran keji dari rumah yang selama ini kucicil dengan keringatku sendiri. Bapak menggeleng-geleng sambil memegangi cangkir tehnya. Aku tidak pernah menyukai keluarga itu, Din. Dari awal pernikahanmu, aku sudah lihat betapa Ibu Sari ingin mengontrol Angga sepenuhnya. Tapi kenapa Mas Angga tidak percaya sama sekali padaku? Ya? Setelah 5 tahun bersama, masa dia tidak mengenal siapa aku sebenarnya? Ibu menarik napas dalam. Cinta buta pada orang tua bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat. Sayang. Lagi pula, Ibu Sari sudah mempersiapkan ini sejak lama. Aku bisa melihatnya dari caranya selalu merendahkanmu. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata bengkak dan hati yang masih perih. Tapi ada satu hal yang harus kulakukan, melihat kondisi bisnis cateringku. Dengan menggunakan mobil tua orang tuaku, aku pergi ke apartemen kecil di Sudirman yang kusewa. Sesampainya di sana, Sari dan kedua karyawanku yang lain sedang terlihat panik. Bu Dinda. Syukurlah, sambut Sari dengan wajah lega. Kami sudah mencoba menghubungi Bapak Handoko untuk membatalkan pesanan hari ini karena kami pikir ibu sakit. Tidak, jangan batalkan, kataku sambil meletakkan tas. Aku baik-baik saja. Mari kita kerjakan pesanan hari ini. Tapi Sari tidak bergerak. Matanya menatapku penuh perhatian. Bu, wajah ibu, dan ini. Dia menunjuk koper kecil yang masih kubawa. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semua yang terjadi pada mereka. Ketika selesai, ketiga karyawanku itu berdiri dalam diam,
wajah mereka penuh empati. Kalau begitu kita harus bekerja lebih keras, kata Sari akhirnya, matanya berbinar. Kita akan buktikan pada mereka bahwa ibu tidak butuh suami yang tidak percaya seperti itu. Tapi, gajimu? Operasional? Tanyaku ragu. Sari tersenyum. Kami percaya pada ibu. Kami bisa tunggu sampai keadaan membaik. Pagi itu, kami bekerja dengan semangat yang berbeda. Setiap potongan sayur, setiap bumbu yang diulek, seolah mengandung tekad untuk membuktikan bahwa kami bisa bertahan. Bahkan lebih dari itu, kami bisa berkembang. Saat istirahat siang, teleponku berdering. Dari layar terlihat nomor Bapak Handoko. Bu Dinda, saya dengar kabar tidak menyenangkan dari sekretaris saya yang kebetulan kenal dengan keluarga suami Anda. Suaranya serius tapi penuh perhatian. Apakah Anda baik-baik? Aku menahan isakan. Saya sedang berusaha baik-baik, Pak. Dengarkan, saya tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga Anda. Tapi sebagai rekan bisnis, saya ingin mengatakan bahwa Anda adalah pengusaha berbakat. Perusahaan saya berencana membuka kantor cabang baru, dan kami ingin Anda menjadi vendor tunggal catering untuk semua karyawan, 300 orang setiap hari. Aku terkesima. Tapi, dengan semua rumor yang beredar, apakah Bapak tidak khawatir? Bapak Handoko tertawa lembut. Saya sudah cukup lama di dunia bisnis untuk bisa membedakan mana kebenaran dan mana fitnah. Istri saya sendiri yang mengenalkan Anda sebagai caterer terbaik di Jakarta. Jadi, bagaimana? Apakah Anda tertarik? Tentu saja, Pak. Terima kasih banyak. Baik, saya akan suruh sekretaris mengirimkan kontraknya. Dan Bu Dinda. Suaranya menjadi lebih lembut. Kadang hidup memberi kita ujian untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik. Setelah menutup telepon, aku berdiri diam beberapa saat, memproses semua yang terjadi. Lalu dengan mata berkaca-kaca, aku berbalik pada karyawan-karyawanku yang sedang menatapku penuh harap. Kita dapat kontrak besar, kataku. Suaraku bergetar antara haru dan bahagia. 300 porsi setiap hari, mulai bulan depan. Sorak-sorai kecil memenuhi apartemen kecil itu. Dalam kepedihan dan pengkhianatan, ada cahaya harapan yang mulai menyala. Malamnya, duduk sendirian di apartemen yang sekarang juga menjadi tempat tinggalku, aku menyadari sesuatu yang penting. Apartemen kecil yang dulu kusembunyikan dari Mas Angga, yang dulu kubuat dengan rasa bersalah, ternyata menjadi penyelamatku. Bisnis yang mereka coba hancurkan, justru menjadi penopang hidupku sekarang. Aku mengambil jurnal bisnisku dan mulai membuat rencana ekspansi. Dengan kontrak baru ini, aku perlu merekrut lebih banyak karyawan, membeli peralatan baru, dan mungkin mencari tempat yang lebih besar. Di balik semua air mata dan kepedihan, ada sebuah kekuatan baru yang lahir, sebuah tekad untuk tidak hanya bertahan, tapi untuk berkembang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka mengusirku dari rumah yang kucicil, tapi mereka tidak tahu bahwa aku memiliki tempat berlindung yang mereka tidak ketahui. Sebuah apartemen kecil yang akan menjadi markas kebangkitanku. Dan yang paling penting, aku masih memiliki diriku, perempuan kuat yang tidak akan membiarkan fitnah dan pengkhianatan mengubur mimpinya. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang akan memegang kendali. 2 minggu telah berlalu sejak pengusiranku. Kehidupan baru pelan-pelan kubangun dari puing-puing pernikahanku yang hancur. Apartemen kecil di Sudirman kini berfungsi ganda sebagai tempat tinggal dan dapur produksi. Aku mengganti sofa lama dengan tempat tidur lipat sederhana, dan salah satu ruang penyimpanan kubah menjadi kamarku yang mini. Hidup memang lebih sederhana, tapi justru di kesederhanaan ini aku menemukan kedamaian yang tidak pernah kudapat selama di rumah itu. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa kualitas bahan makanan yang baru datang, teleponku berdering. Dari layar terlihat nama Siska, teman sekantor dulu yang masih menjaga hubungan baik denganku. Din, aku ada sesuatu yang harus kau lihat. Suara Siska terdengar serius. Bisa kita ketemu? 1 jam kemudian, kami duduk di sebuah kafe tak jauh dari apartemenku. Wajah Siska tampak muram saat mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan sebuah akun media sosial. Ini akun Mas Angga, kan? Tanyanya sambil menunjuk ke layar. Aku mengangguk perlahan. Hati sudah mulai berdebar tidak karuan. Di layar terpampang foto Mas Angga berdiri di depan sebuah mobil baru,
jenis SUV mewah yang harganya pasti setara dengan uang muka rumah sederhana. Captionnya membuat darahku mendidih. Akhirnya terwujud, mobil impian. Terima kasih pada yang selalu mendukung. Lihat postingan sebelumnya, bisik Siska. Dengan jari gemetar, aku menggeser layar. Ada foto Ibu Sari sedang tersenyum lebar memegang beberapa tas belanja dari butik ternama. Lalu yang paling menyakitkan, foto rumah kami, rumah yang kucicil selama 10 tahun, dengan caption singkat, terjual. Babak baru kehidupan. Kapan ini semua? Suaraku serak. Rumahnya dijual seminggu setelah kau pergi, jawab Siska pelan. Aku sengaja tidak memberitahumu karena khawatir dengan keadaanmu. Aku menatap foto-foto itu, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Uang hasil penjualan rumah yang seharusnya menjadi hakku juga. Mengingat akulah yang membayar hampir seluruh cicilannya, mereka gunakan untuk berfoya-foya. Ada yang lebih menyakitkan lagi, tambah Siska sambil membuka sebuah foto lainnya. Ini adalah foto Mas Angga dan Ibu Sari sedang makan di restoran mewah. Mereka pamer seolah tidak ada yang terjadi. Seolah mereka yang menjadi korban dalam perceraian ini. Aku menutup mata, mencoba menahan amarah yang bergolak dalam dadaku. Mereka jual rumah itu dan habiskan uangnya untuk mobil dan barang mewah. Bukan cuma itu, Siska mengambil teleponnya kembali dan menunjukkan screenshot percakapan. Lihat, ini Ibu Sari membual pada temanku bahwa Mas Angga akhirnya bebas darimu. Katanya, uang hasil jual rumah cukup untuk memulai hidup baru tanpa beban, seperti kamu. Kata, beban, itu seperti pisau yang memutar-mutar luka di hatiku. Selama ini mereka menganggapku beban? Padahal dialah yang selama ini hidup dari keringatku? Aku harus melakukan sesuatu, gumamku, lebih pada diriku sendiri. Din, jangan terburu nafsu. Siska memegang tanganku. Kau butuh bukti kuat untuk melawan mereka. Dia benar. Tapi melihat foto-foto itu, melihat bagaimana mereka menghambur-hamburkan uang yang seharusnya sebagian adalah hakku, membuat tekadku semakin kuat. Sore itu, setelah Siska pergi, aku duduk termenung di apartemen kecilku. Matahari terbenam menyinari ruangan yang penuh dengan kardus bahan makanan dan peralatan masak. Dalam kesederhanaan ini, justru aku merasa lebih kaya daripada ketika tinggal di rumah mewah itu. Teleponku berdering lagi. Kali ini dari pengacaraku, Bu Rika. Bu Dinda, saya dapat kabar menarik. Suaranya profesional tapi ada nada menantang. Ternyata suami Anda tidak hanya menjual rumah, tapi juga menggunakan uangnya untuk membuka usaha baru, warung kopi di kawasan elit. Warung kopi? Dengan uang hasil jual rumah? Ya. Dan menurut sumber saya, Ibu Sarilah yang mendorongnya untuk berbisnis, dengan alasan agar Mas Angga tidak tergantung pada wanita lagi. Ironis. Mereka menggunakan uang dari wanita, dari keringatku, agar Mas Angga tidak tergantung pada wanita. Bu Rika, apa yang bisa kita lakukan? Kita kumpulkan semua bukti pembayaran cicilan rumah oleh Ibu. Kita hitung berapa persen kontribusi Ibu. Dengan bukti yang kita punya, kita bisa menggugat balik. Malam itu, ku keluarkan semua dokumen dan bukti transfer yang selama ini kusimpan rapi. Ada ribuan slip transfer, dari gajiku pertama sampai gajiku bulan lalu. Setiap slip adalah pengorbanan. Setiap angka adalah tetesan keringat yang mereka balas dengan pengkhianatan. Sambil menelusuri setiap dokumen, aku teringat kenangan-kenangan pahit di baliknya. Aku ingat bagaimana aku harus bekerja lembur untuk menutupi kekurangan bulan itu. Aku ingat bagaimana aku mengorbankan tunjangan prestasiku untuk membayar cicilan ketika Mas Angga kehilangan bonusnya. Aku ingat bagaimana aku menahan keinginan untuk membeli baju baru atau perhiasan sederhana karena memprioritaskan cicilan rumah. Dan mereka menghabiskannya untuk mobil mewah, tas branded, dan warung kopi yang mungkin bahkan tidak akan bertahan lama. Air mata menetes di atas kertas-kertas bukti transfer itu. Tapi kali ini, bukan air mata sedih. Ini adalah air mata kemarahan. Kemarahan suci yang akan mengubah seorang korban menjadi pejuang. Mereka pikir dengan menjual rumah, mereka telah memenangkan pertarungan. Mereka pikir dengan menghabiskan uangnya, mereka telah menghancurkanku. Yang tidak mereka sadari adalah, dengan tindakan mereka itu,
mereka justru memberiku senjata terbaik untuk melawan. Aku mengambil teleponku dan mengirim pesan pada Bu Rika. Mari kita mulai pertarungan hukum. Saya siap. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi keraguan. Jika mereka ingin perang, mereka akan dapat perang. Dan kali ini, aku tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Keesokan harinya, aku memasuki kantor Bu Rika dengan membawa 2 kardus penuh dokumen. Kantor pengacara yang terletak di lantai 12 sebuah gedung perkantoran di Kuningan ini menjadi saksi bisu tekadku untuk memperjuangkan hak-hakku. Bu Rika, perempuan parubaya dengan tatapan tajam dan sikap profesional, sudah menungguku di ruang konferensi. "Selamat pagi, Bu Dinda," sambutnya sambil berdiri. Matanya sedikit terkejut melihat kardus yang kubawa. Tampaknya ibu membawa cukup banyak bukti. "Selamat pagi, Bu Rika," jawabku sambil meletakkan kardus di atas meja panjang. "Ini semua bukti transfer cicilan rumah selama 10 tahun terakhir. Setiap rupiah tercatat dengan rapi. Kami menghabiskan 3 jam berikutnya memilah dan mengorganisir dokumen-dokumen tersebut." Bu Rika sesekali mengangguk-anggukan kepala, terkagum-kagum dengan ketelitianku dalam menyimpan setiap bukti finansial. "Ibu sangat terorganisir," pujinya sambil memeriksa sebuah buku tabungan lama. "Bahkan kwitansi listrik dan air yang ibu bayar juga tersimpan rapi." "Aku selalu percaya bahwa kejelasan finansial adalah kunci dalam rumah tangga," jawabku sambil menunjuk ke setumpuk laporan bank. "Lihat, dari total 120 cicilan, 98 diantaranya dibayar dari rekeningku. Sisanya dari Mas Angga, itu pun hanya ketika bonus tahunannya cukup." Bu Rika membuat beberapa catatan di laptopnya. "Dengan bukti sekuat ini, kita memiliki kasus yang sangat solid. Tapi saya perlu bertanya, apa ibu yakin ingin melanjutkan gugatan ini? Proses hukum bisa melelahkan secara emosional. Lebih melelahkan mana dibandingkan difitnah dan diusir dari rumah yang kubangun dengan keringat sendiri," balasku dengan suara tegas. "Mereka jual rumah itu tanpa sepengetahuanku, Bu. Mereka habiskan uangnya untuk mobil mewah dan barang-barang luks. Sementara aku..." Suaraku tercekat sebentar. "Sementara aku harus mulai dari nol lagi." Bu Rika menghela napas. "Saya mengerti. Mari kita susun strateginya." Dia memutar kursinya menghadapku. "Kita akan menggugat untuk pengembalian dana yang ibu keluarkan, plus bunga yang wajar, plus kerugian imaterial akibat fitnah yang merusak reputasi dan kesehatan mental ibu. Berapa kira-kira jumlah yang bisa kita gugat?" Dia melakukan beberapa kalkulasi cepat. Dari data yang ibu berikan, total cicilan yang ibu bayar sekitar 1,2 miliar. Dengan bunga dan kerugian imaterial, kita bisa menggugat sekitar 1,8 miliar. Angka itu membuatku terkesima. Tapi, mereka sudah menghabiskan hampir semua uang hasil penjualan rumah. Mas Angga bahkan sudah pakai sebagian untuk buka usaha warung kopi. "Itu bukan masalah kita," jawab Bu Rika dengan senyum tipis. "Jika mereka tidak mampu membayar, kita bisa menyita aset mereka yang lain. Rumah Ibu Sari, misalnya." Mendengar itu, hatiku sedikit tersentak. Tapi, itu kan rumah tempat tinggal mereka sekarang. Bu Rika menatapku dengan lembut. "Bu Dinda, dalam hukum, kita harus tegas. Mereka tidak segan-segan mengusir ibu dari rumah yang ibu biayai. Mereka tidak segan-segan menghabiskan uang yang seharusnya menjadi hak ibu. Kenapa ibu harus ragu?" Dia benar. Masih terngiang di telingaku kata-kata Ibu Sari yang menyebutku beban. Masih terbayang wajah Mas Angga yang penuh kebencian saat mengusirku. "Baik," kataku dengan suara mantap. "Kita lanjutkan." "Ada satu hal lagi," tambah Bu Rika sambil mengambil sebuah map. "Kita perlu mengumpulkan bukti-bukti tambahan tentang pola hidup mewah mereka setelah penjualan rumah. Foto-foto media sosial yang ibu sebutkan tadi bisa membantu. Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat. Aku punya teman yang bekerja di dealer mobil tempat Mas Angga membeli SUV-nya," kataku tiba-tiba teringat. "Dan juga, ada karyawan di butik tempat Ibu Sari berbelanja." "Bagus." Bu Rika tersenyum. "Itu akan sangat membantu. Sekarang, mari kita bahas biaya hukum." Percakapan kami berlanjut hingga sore.
Ketika aku akhirnya keluar dari kantor Bu Rika, matahari sudah mulai tenggelam. Jakarta terlihat begitu berbeda dari ketinggian lantai 12 ini. Kota yang dulu kulihat sebagai tempat perjuangan bersama suami, kini menjadi medan pertempuran pribadiku. Di dalam taksi menuju apartemen, teleponku berdering. Dari layar terlihat nomor yang tidak kukenal. Halo. Selamat sore. Apakah ini Ibu Dinda? Suara perempuan yang tidak dikenal. Iya, betul. Dengan siapa ini? Saya Maya, manajer butik kue Celeste di Plaza Senayan. Ibu Sari adalah pelanggan kami dan menyebut nama Ibu sebagai referensi untuk pembelian terakhirnya. Aku nyaris tertawa getir. Ibu Sari menggunakan namaku sebagai referensi? Setelah menghancurkanku? Maaf, mungkin ada salah sebut. Ibu Sari dan saya tidak lagi berhubungan baik. Oh. Suara Maya terdapat kecewa. Karena Ibu Sari membeli tas limited edition senilai 85 juta kemarin dan mengatakan Ibu yang akan menjaminnya. Sekarang aku benar-benar terkesima. 85 juta? Untuk sebuah tas? Dan menggunakan namaku sebagai jaminan? Saya tidak memberikan jaminan apapun, jawabku tegas. Dan saya sarankan Ibu tidak melayani pembelian dengan jaminan dari saya. Setelah menutup telepon, aku menyadari bahwa ini adalah bukti lain yang bisa kugunakan. Segera kuhubungi Bu Rika dan menceritakan kejadian ini. Mereka seperti tidak pernah belajar. Gumamku sambil melihat Jakarta yang mulai diterangi lampu-lampu malam. Mereka pikir mereka bisa terus hidup mewah dengan uang hasil penjualan rumahku. Mereka pikir aku akan diam saja dan menerima nasib. Tapi mereka salah. Setiap pembelian mewah, setiap pameran kekayaan, adalah bumerang yang akan kembali menghantam mereka. Dan aku, dengan bukti-bukti yang semakin bertumpuk, siap menjadi alat keadilan yang akan mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Pertempuran belum dimulai, tapi aku sudah bisa melihat akhirnya. Dan akhir itu tidak akan menyenangkan bagi mereka yang telah mengkhianatiku. 3 minggu setelah pertemuan pertamaku dengan Bu Rika, kami akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari itu, aku berdiri di depan gedung pengadilan yang megah dengan perasaan campur aduk. Ada rasa nervous, tapi juga ada kepuasan karena akhirnya mengambil tindakan untuk membela diri. Bu Rika, dengan setumpuk dokumen di tangannya, memberikan senyum meyakinkan. Siap, Bu Dinda? Hari ini kita serahkan berkas gugatan. Aku siap, jawabku, mengatur napas. Apakah mereka sudah tahu tentang ini? Surat panggilan sudah dikirim seminggu yang lalu. Menurut sumber saya, Mas Angga dan Ibu Sari cukup panik. Saat kami masuk ke dalam gedung, jantungku berdebar kencang. Dan benar saja, di lobi utama, terlihat Mas Angga dan Ibu Sari sudah menunggu dengan wajah pucat. Ibu Sari tampak 10 tahun lebih tua, sementara Mas Angga tidak berani menatap mataku. Dinda, Ibu Sari mendekat dengan tangan tergapai, tapi Bu Rika segera menghalanginya. Maaf, Ibu. Klien saya tidak ingin diganggu. Tapi ini keluarga, protes Ibu Sari dengan suara tinggi. Ini urusan keluarga, tidak perlu dibawa ke pengadilan. Bu Rika tetap tenang. Justru karena ini sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka kita di sini. Mas Angga akhirnya mendekat. Matanya merah dan bengkak. Din, bisakah kita bicara sebentar? Hanya 5 menit. Aku melihat Bu Rika yang mengangguk pelan. 5 menit, Ibu Dinda. Saya akan tunggu di sana. Dia pergi meninggalkanku sendirian dengan Mas Angga di sudut lobi yang sepi. Untuk pertama kalinya sejak pengusiran, aku berdiri berhadapan langsung dengannya. Din, aku minta maaf, katanya dengan suara bergetar. Ibu juga minta maaf. Kita bisa selesaikan ini dengan baik, tidak perlu lewat pengadilan. Apa maksudmu, menyelesaikan dengan baik? Tanyaku dingin. Dengan kita berdamai. Aku akan kembalikan sebagian uangmu. Tidak perlu sampai segini. Aku sudah menghitung, Mas. Total cicilan yang kubayar 1,2 miliar, belum termasuk biaya renovasi dan lain-lain. Itu uang yang kukeluarkan selama 10 tahun. Dia menghela napas berat. Tapi, uangnya sudah tidak ada, Din. Sudah terpakai.
Untuk mobil mewah? Untuk tas branded? Untuk warung kopi? Suaraku mulai meninggi. Kau dan ibumu menghabiskan uang hasil penjualan rumah yang kubangun, sementara aku diusir dan difitnah. Din, tolong. Tangannya mencoba memegang tanganku, tapi kusentak menjauh. Tidak. Sudah cukup. Kalian pikir aku akan diam saja? Kalian pikir dengan memfitnah dan mengusirku, kalian akan menang? Ibu Sari yang menguping dari jauh tiba-tiba menyela. Dinda, kau tidak tahu malu. Masih berani menggugat suamimu sendiri. Beberapa orang di lobi mulai menoleh. Tapi kali ini, aku tidak peduli. Aku yang tidak tahu malu? Ibu yang memfitnahku. Ibu yang menghasut anak ibu untuk mengusirku dari rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Rumah itu atas nama Angga, hardik Ibu Sari. Tapi yang bayar siapa? Balasku. Aku punya semua bukti transfer. 120 cicilan, 98 diantaranya dari rekeningku. Mas Angga mencoba menenangkan. Ibu, diam. Din, mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Kepala dingin. Aku tertawa getir. Ketika kau mengusirku di malam hujan, kau berpikir dingin? Ketika kau menjual rumah kita tanpa memberitahuku, kau berpikir dingin? Ketika kau menghabiskan uang itu untuk berfoya-foya, kau berpikir dingin? Dia terdiam, wajahnya dipenuhi penyesalan. Tapi bagiku, penyesalannya sudah terlambat. Bu Rika kembali menghampiri. Waktunya habis. Ibu Dinda, kita harus masuk. Saat kami berbalik untuk pergi, Ibu Sari berteriak, kau akan menyesal melakukan ini. Dinda, kau bukan satu-satunya yang bisa main hukum. Aku tidak menoleh. Langkahku mantap mengikuti Bu Rika ke dalam ruang pengadilan. Proses penyerahan berkas berjalan lancar. Hakim yang menerima berkas kami tampak serius memeriksa dokumen-dokumen yang kami siapkan. Berkasnya lengkap sekali, ucap Hakim Prasetyo sambil membalik-balik halaman. Bukti-bukti finansial sangat detail. Terima kasih, Yang Mulia, jawab Bu Rika. Klien kami ingin keadilan ditegakkan. Setelah proses selesai dan kami keluar dari ruang pengadilan, Bu Rika memegang pundakku. Bagus sekali, Bu Dinda. Anda kuat di luar. Di dalam, aku gemetar. Itu wajar. Tapi Anda melakukan yang benar. Di parkiran, kami berpapasan lagi dengan Mas Angga dan Ibu Sari yang sedang berbicara dengan pengacara mereka. Seorang pria muda yang tampak kurang berpengalaman. Dinda, Mas Angga memanggilku sekali lagi. Tolong, pikirkan lagi. Aku berhenti, lalu menatapnya untuk terakhir kalinya. Aku sudah memikirkannya. Mas, selama 10 tahun aku memikirkanmu, memikirkan kita. Sekarang, waktunya aku memikirkan diriku sendiri. Ku berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di dalam taksi, air mata akhirnya tumpah. Bukan karena ragu atau menyesal, tapi karena semua emosi yang tertahan akhirnya menemukan jalannya keluar. Bu Rika memberikanku tisu. Menangis itu tidak apa-apa. Tapi ingat, Anda sedang memperjuangkan apa yang benar. Aku tahu, bisikku sambil menyeka air mata. Aku hanya sedih bahwa sampai harus seperti ini. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi kita selalu punya pilihan, menyerah atau bertarung. Dan Anda memilih untuk bertarung. Hari itu, gugatanku resmi diproses. Perang hukum telah dimulai. Dan aku, yang dulu diusir dengan tangan hampa, kini kembali dengan senjata yang paling tajam, kebenaran dan keadilan. Mereka mungkin mengira gugatanku hanya ancaman kosong. Tapi mereka akan segera tahu bahwa perempuan yang mereka remehkan ini tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. 2 bulan setelah gugatan diajukan, persidangan pertama akhirnya dimulai. Selama masa itu, bisnis cateringku justru mengalami pertumbuhan yang pesat. Kontrak dengan perusahaan Bapak Handoko berjalan lancar, dan kami bahkan mendapat 3 klien korporat baru. Aku harus menyewa ruang yang lebih besar dan merekrut 5 karyawan tambahan. Ironisnya, sementara hidupku semakin membaik, kehidupan Mas Angga dan Ibu Sari justru mulai runtuh. Hari persidangan pertama, aku tiba dengan didampingi Bu Rika. Kami menggunakan pakaian profesional sederhana,
Aku dengan blazer abu-abu dan rok hitam, Bu Rika dengan setelan biru navy. Saat masuk ke ruang sidang, kami disambut pemandangan yang cukup mengejutkan. Mas Angga duduk dengan wajah pucat dan kusut. Bajunya yang dulu selalu rapi, sekarang terlihat kusut dan tidak disetrika dengan baik. Ibu Sari di sampingnya tampak jauh lebih tua, dengan rambut yang sudah memutih dan mata yang sayu. "Perhatikan mereka," bisik Bu Rika sambil duduk di sampingku. "Mereka terlihat tidak tidur semalaman." Sidang dibuka dengan pembacaan gugatan. Saat Bu Rika membacakan detail-detail pembayaran cicilan rumah yang kubuat, aku bisa melihat Hakim Prasetyo sesekali mengangkat alis, tampak terkesan dengan kelengkapan bukti-bukti kami. Ketika giliran pengacara mereka, Pak Hendra, untuk berbicara, dia tampak gugup. "Yang mulia, klien saya mengaku bahwa memang ada kontribusi dari penggugat, namun itu adalah bentuk kasih sayang sebagai istri. Tidak ada perjanjian tertulis bahwa uang tersebut adalah pinjaman atau harus dikembalikan." Hakim Prasetyo mengangguk, lalu menatapku. "Ibu Dinda, apa tanggapan Anda?" Sebelum Bu Rika sempat menjawab, aku berbicara langsung. "Yang mulia, selama 10 tahun pernikahan, saya tidak pernah menganggap uang yang saya keluarkan sebagai hadiah. Itu adalah investasi untuk masa depan kami berdua. Sayangnya, suami saya justru mengkhianati kepercayaan itu dengan menjual rumah tanpa sepengetahuan saya." Hakim kemudian memeriksa bukti-bukti yang kami ajukan, foto-foto mobil baru Mas Angga, tas mewah Ibu Sari, dan laporan keuangan warung kopi yang mereka buka. "Menarik," ucap Hakim Prasetyo. "Responden menjual rumah yang sebagian besar dibiayai oleh penggugat, lalu menggunakan uangnya untuk gaya hidup mewah dan bisnis pribadi." Ibu Sari tiba-tiba berdiri. "Yang mulia, itu uang anak saya. Dia yang bekerja keras." Bu Rika dengan cepat menyela. "Yang mulia, kami memiliki laporan dari dealer mobil bahwa SUV yang dibeli responden senilai 650 juta. Juga dari butik ternama bahwa tas yang dibeli ibu responden senilai 85 juta. Total pengeluaran mereka dalam 3 bulan terakhir hampir mencapai 1 miliar. Uang yang sebagian besar berasal dari hasil penjualan rumah yang dibiayai penggugat." Wajah Mas Angga semakin pucat. Aku bisa melihat tangannya gemetar. Sidang pertama berakhir dengan penjadwalan mediasi. Saat kami keluar ruangan, Mas Angga menghampiriku. "Din, bisakah kita bicara?" "Hanya sebentar," pintanya dengan suara lemah. Aku menghela napas. "Apalagi yang perlu kita bicarakan, Mas?" "Warung kopiku sudah bangkrut," akunya dengan malu. "Lokasinya tidak strategis, dan manajemenku berantakan. Aku sudah menjual mobil itu dengan harga murah, tapi masih tidak cukup untuk menutupi hutang." Ibu Sari yang mendengar percakapan kami langsung menyela. "Angga, jangan bilang-bilang pada dia. Itu urusan kita." Tapi Mas Angga mengabaikan ibunya. "Aku sadar sekarang, Din. Aku salah. Aku seharusnya mendengarkan penjelasanmu dulu. Aku seharusnya." "Aku tidak ingin mendengar penyesalanmu, Mas," potongku. "Kau dan ibumu punya banyak kesempatan untuk meminta maaf, tapi yang kau pilih justru menjual rumah dan menghabiskan uangnya." "Dinda, kamu tidak tahu rasanya." Ibu Sari membentak. "Selama ini kamu yang selalu jadi pahlawan. Kamu yang selalu benar. Anakku merasa tidak dihargai di rumahnya sendiri." Aku menatapnya tajam. "Dan ibu pikir dengan memfitnahku, mengusirku, dan menghabiskan uangku, ibu sudah membantunya? Lihatlah sekarang. Dia lebih hancur dari sebelumnya." Mas Angga memegangi kepalanya. "Berhenti. Tolong berhenti. Ibu, Din, cukup." Tapi Ibu Sari tidak bisa dihentikan. "Ini semua salahmu, Dinda. Kalau saja kamu tidak menggugat, kami tidak akan seperti ini." Bu Rika segera melangkah maju. "Saya sarankan kita semua tenang. Proses hukum akan berjalan, dan kebenaran akan terbukti." Dalam perjalanan pulang, Bu Rika memberitahuku kabar menarik. "Tadi saya dapat informasi dari investigator kita. Ternyata warung kopi Mas Angga tutup setelah hanya beroperasi 2 bulan. Dia rugi hampir 300 juta. Dan mereka masih punya uang dari hasil jual rumah. Sepertinya sudah habis.
Mereka sekarang tinggal di rumah Ibu Sari yang kecil, dan menurut tetangganya, mereka sering bertengkar. Mendengar itu, hatiku merasa sedih. Ini bukan yang kuinginkan. Aku hanya ingin keadilan, bukan melihat mereka menderita. Mungkin kita bisa tawarkan settlement, saranku. Bu Rika menggeleng. Bukan sekarang. Biarkan mereka merasakan konsekuensi dari tindakan mereka dulu. Kadang-kadang, orang perlu jatuh lebih dalam sebelum benar-benar menyadari kesalahannya. Malam itu, sambil menyiapkan pesanan untuk esok hari, kurenungkan kata-kata Bu Rika. Mungkin dia benar. Mungkin Mas Angga dan Ibu Sari perlu mengalami ini semua agar benar-benar mengerti betapa kelirunya mereka. Tapi yang jelas, karma sudah mulai bekerja. Dan seperti roda yang berputar, mereka yang dulu berada di atas, sekarang mulai merasakan bagaimana rasanya berada di bawah. Dan pelan-pelan, aku mulai memahami bahwa keadilan tidak selalu datang dengan cepat, tapi pasti akan datang bagi mereka yang bersabar dan berani memperjuangkan kebenaran. 3 bulan telah berlalu sejak sidang pertama, dan hari ini adalah hari yang menentukan, pembacaan putusan. Selama proses persidangan, semakin banyak bukti yang mengungkap kebohongan dan keserakahan Mas Angga serta Ibu Sari. Investigasi yang dilakukan tim Bu Rika berhasil mengungkap bahwa mereka tidak hanya menghabiskan uang hasil penjualan rumah untuk gaya hidup mewah, tetapi juga melakukan pembelian-pembelian tidak penting lainnya, termasuk perhiasan mahal dan liburan ke Bali. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin di apartemenku, mengenakan setelan biru tua yang membuatku terlihat profesional dan percaya diri. Wajahku yang dulu sering dipenuhi kecemasan, kini telah digantikan dengan ketenangan dan keyakinan. Bisnis cateringku semakin berkembang, dan aku bahkan telah membuka cabang ketiga di Alam Sutera. Hidupku tanpa mereka justru lebih damai dan sukses. Saat tiba di pengadilan, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Ruangan dipenuhi wartawan. Ternyata kasus kami telah menarik perhatian media karena dianggap sebagai contoh ketidakadilan dalam perkawinan. Mas Angga dan Ibu Sari sudah duduk di bangku responden. Wajah mereka pucat dan tegang. Pengacara mereka, Pak Hendra, terlihat gugup membolak-balik dokumen. Bu Rika menyentuh lenganku. Tenang, Bu Dinda. Kita sudah melakukan yang terbaik. Bukti-bukti kita sangat kuat. Hakim Prasetyo memasuki ruangan dengan wajah tegas. Setelah semua prosedur pembukaan, dia mulai membacakan pertimbangan hukum. Setelah memeriksa semua bukti dan mendengarkan kesaksian, pengadilan menemukan fakta-fakta berikut. Suara Hakim Prasetyo terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Dia merinci satu persatu bukti pembayaran cicilan yang kulakukan, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. Setiap angka yang dibacakan seolah mengukir kembali luka lama, tapi kali ini dengan tujuan untuk penyembuhan. Dengan demikian, pengadilan berpendapat bahwa penggugat telah membayar 87% dari total cicilan rumah selama 120 bulan. Responden tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut adalah hadiah, mengingat besarnya jumlah dan konsistensi pembayaran. Ibu Sari mulai terisak, tapi hakim terus berbicara. Lebih lanjut, pengadilan menemukan bahwa responden telah beritikat tidak baik dengan menjual rumah tanpa sepengetahuan penggugat, kemudian menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi dalam waktu singkat. Hakim kemudian beralih ke masalah fitnah. Mengenai tuduhan perselingkuhan, pengadilan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Sebaliknya, hubungan antara penggugat dengan Bapak Handoko murni hubungan bisnis. Mas Angga menundukkan kepalanya, bahunya terguncang. Aku bisa melihat air mata menetes di tangannya. Akhirnya, tibalah saat yang menentukan. Hakim Prasetyo mengambil napas dalam sebelum membacakan putusan. Berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan memutuskan. Pertama, menyatakan bahwa penggugat berhak atas pengembalian dana sebesar 1,2 miliar rupiah, sesuai dengan total cicilan yang dibayarkan. Kedua, menghukum responden untuk membayar kerugian imaterial sebesar 300 juta rupiah akibat pencemaran nama baik dan tekanan psikologis. Ketiga, membebankan biaya perkara sebesar 50 juta rupiah pada responden. Total yang harus dibayarkan responden, 1,55 miliar rupiah. Ibu Sari menjerit, "Tidak, itu tidak mungkin. Kami tidak punya uang sebanyak itu." Hakim membalas dengan suara tegas,
Jika responden tidak mampu membayar, pengadilan mengizinkan penyitaan dan pelelangan aset-aset responden untuk melunasi kewajiban tersebut. Pengacara mereka, Pak Hendra, segera berdiri. Yang mulia, mohon pertimbangkan. Responden tinggal di rumah sederhana yang nilainya tidak mencapai 1/10 dari jumlah tersebut. Hakim mengangkat alis. Responden memiliki pilihan, membayar secara tunai, atau aset-asetnya akan disita, termasuk rumah yang sekarang ditempati. Saat sidang ditutup, aku merasa seperti baru menyelesaikan maraton yang sangat panjang. Bu Rika memelukku erat. Kita menang, Bu Dinda. Keadilan ditegakkan. Tapi perasaanku campur aduk. Ya, aku menang, tapi kemenangan ini terasa pahit. Aku tidak ingin menghancurkan mereka, hanya ingin memperoleh apa yang seharusnya menjadi hakku. Di luar ruang sidang, Mas Angga menghampiriku dengan langkah gontai. Matanya bengkak dan merah. Selamat, Din, bisiknya. Kau memang pantas menang. Aku tidak ingin menang, Mas. Aku hanya ingin keadilan. Dia mengangguk pelan. Aku tidak tahu harus bagaimana membayar jumlah sebanyak itu. Warung kopi bangkrut, mobil sudah dijual, dan yang tersisa hanya rumah ibuku. Ibu Sari tiba-tiba mendekat dengan wajah penuh kebencian. Kau senang sekarang, ya? Mau lihat kami hidup di jalanan? Bu Rika segera melindungiku. Ibu, ini konsekuensi dari tindakan ibu sendiri. Ibu seharusnya berpikir 2 kali sebelum memfitnah dan menghabiskan uang orang lain. Tapi aku merasa perlu berbicara langsung pada mereka. Aku tidak ingin kalian hidup di jalanan. Tapi kalian harus bertanggung jawab. Berikan saja rumah ibu, dan sisa hutangnya akan kuhapus. Ibu Sari terkesima. Rumahku? Tapi itu satu-satunya yang tersisa. Seperti rumah yang kalian jual adalah satu-satunya yang kumiliki, jawabku dengan tenang. Mas Angga menarik ibunya. Ibu, cukup. Kita yang salah. Kita harus menerima konsekuensinya. Saat mereka berjalan pergi dengan bahu tertunduk, aku menyadari bahwa ini adalah akhir dari sebuah babak panjang dalam hidupku. Mereka yang dulu dengan sombong mengusirku, kini harus menyerahkan rumah terakhir mereka. Tapi yang paling menyedihkan adalah menyaksikan bagaimana keserakahan dan kebencian telah menghancurkan seseorang yang dulu kucintai. Mas Angga yang dulu penuh semangat, kini hancur karena pilihannya sendiri. Apakah ibu baik-baik saja? Tanya Bu Rika khawatir. Aku mengangguk, menyeka air mata yang tanpa sadar menetes. Aku baik-baik saja. Ini memang yang harus terjadi. Dalam hati, aku berjanji akan menggunakan uang yang kembali ini untuk sesuatu yang baik. Mungkin memperluas bisnis, atau membantu perempuan-perempuan lain yang mengalami nasib serupa. Karena kemenangan sejati bukanlah ketika musuhmu jatuh, tapi ketika kamu bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadikan pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk melangkah lebih baik. Dan hari ini, aku telah membuktikan bahwa kebenaran mungkin bisa tertutupi sementara, tapi pada akhirnya akan terungkap juga. Mereka yang dengan licik merencanakan kejatuhanku, justru mengalami kejatuhan yang lebih dalam. Tapi bagiku, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menutup sebuah bab dengan hormat, dan memulai bab baru dengan penuh harapan. 2 minggu setelah putusan pengadilan, aku sedang sibuk mengawasi renovasi cabang catering baruku di kawasan BSD ketika teleponku berdering. Dari layar terlihat nomor yang sudah tidak asing lagi, nomor Mas Angga. Setelah beberapa detik ragu, akhirnya kuangkat juga. Halo? Kataku dengan suara datar. Din? Ini Angga. Suaranya terdengar parau dan tidak seperti biasanya. Bisakah kita bertemu? Aku ingin berbicara. Apa yang perlu kita bicarakan lagi, Mas? Putusan pengadilan sudah jelas. Tolong, Din. Hanya sekali ini saja. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi setelah ini. Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku setuju untuk bertemu di sebuah warung kopi sederhana di dekat tempat kerjaku yang baru. Aku sengaja memilih tempat yang netral dan tidak terlalu privat. Saat aku tiba, Mas Angga sudah duduk di sudut dengan 2 cangkir kopi di depannya. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya yang dulu selalu rapi, sekarang acak-acakan dan ada uban yang menyembul di pelipisnya.
Matanya sembab dan ada lingkaran hitam yang dalam. "Terima kasih sudah mau datang," katanya saat aku duduk. Aku mengangguk, tidak berkata apa-apa. Kopi yang dipesannya masih hangat, persis seperti yang selalu kusuka. Cappuccino dengan sedikit kayu manis. "Din, aku tidak tahu harus mulai dari mana." Dia memulai, tangannya menggenggam erat cangkir kopinya. "Aku datang kemari bukan untuk membahas putusan pengadilan atau rumah ibuku. Aku datang untuk meminta maaf." Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku tahu permintaan maafku sudah sangat terlambat. Aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang sudah kulakukan. Tapi aku harus mengatakannya. Aku tetap diam, memberinya ruang untuk berbicara. Selama 3 bulan terakhir, sejak proses pengadilan berjalan, aku punya banyak waktu untuk merenung. Aku menyadari betapa piciknya diriku, betapa mudahnya aku termakan hasutan ibu, dan betapa butanya aku dengan semua pengorbananmu. Dia mengambil napas dalam. "Aku ingat bagaimana dulu kau selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, padahal kau juga harus bekerja. Aku ingat bagaimana kau rela memakai tas yang sama selama bertahun-tahun sambil menabung untuk rumah kita. Aku ingat semua itu, Din. Tapi kenapa dulu kau tidak ingat semua itu ketika ibumu memfitnahku?" Tanyaku akhirnya, suaraku tetap tenang meski hatiku bergejolak. Dia menggeleng, air mata mulai menetes. "Karena aku lemah, Din. Aku pria yang lemah. Aku merasa terancam dengan kesuksesanmu, dengan kemandirianmu. Ibu terus-menerus membisikkan bahwa istri tidak seharusnya lebih sukses dari suami. Dan aku termakan. Dulu kau bilang kita satu tim, Mas. Tapi ternyata, dalam tim yang kau inginkan, aku harus selalu berada di belakangmu. Aku tahu. Dan itu salahku. Aku seharusnya bangga memiliki istri seperti kamu. Aku seharusnya mendukungmu, bukan menjatuhkanmu." Dia menarik napas tersendat. "Yang paling membuatku malu adalah semua uang yang kau keluarkan untuk rumah itu benar-benar kau buktikan di pengadilan. Setiap sen, setiap transfer. Sementara aku bahkan tidak bisa membuktikan bahwa uang itu hadiah, karena memang bukan hadiah, kan?" "Tidak pernah, Mas. Itu adalah investasi untuk masa depan kita berdua." Dia mengangguk, menyeka air matanya dengan kasar. Ibu juga minta maaf. Dia terlalu sakit untuk datang kemari, tapi dia menyuruhku menyampaikan permintaan maafnya." "Apakah Ibu Sari benar-benar minta maaf? Atau ini hanya taktik agar aku membatalkan putusan pengadilan?" Dia terdiam sejenak, lalu menjawab jujur. "Awalnya iya. Tapi setelah dia melihat bagaimana hidup kita berantakan, bagaimana tetangga-tetangga memandang kami sinis karena kasus ini, aku pikir dia benar-benar menyesal. Aku memandangnya lama. Di depanku sekarang bukan lagi Mas Angga yang sombong dan arogan yang mengusirku dengan kejam. Ini adalah seorang pria yang hancur, yang menyadari kesalahannya ketika semuanya sudah terlambat. Maafkan aku, Din, bisiknya lagi. Aku tahu kita tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi setidaknya, bisakah kau memaafkannya? Untuk ketenangan jiwaku yang tersiksa ini. Aku menarik napas panjang. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Aku memaafkanmu bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin menyimpan kebencian yang hanya akan meracuni hidupku. Wajahnya sedikit cerah. Terima kasih, Din. Itu lebih dari yang layak dapatkan. Tapi maafku tidak berarti aku akan membatalkan putusan pengadilan, tegasku. Rumah ibumu tetap harus diserahkan. Kalian harus belajar bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Dia mengangguk pasrah. Aku mengerti. Kami sudah siap menyerahkan rumah itu. Ibu akan tinggal dengan adikku di Bandung, dan aku akan mencoba merantau, mulai dari nol lagi. Saat kami berpisah, dia berdiri dan memelukku erat, pelukan perpisahan yang terasa pahit sekaligus membebaskan. Semoga kau menemukan kebahagiaan yang sejati, Din. Kau pantas mendapatkannya. Semoga kamu juga belajar dari semua ini, Mas, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika dia berjalan pergi dengan bahu yang sedikit membungkuk, aku menyadari bahwa ini benar-benar akhir. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi dendam.
Hanya sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap, dan bagaimana sebuah permintaan maaf yang tulus, meski terlambat, tetap bisa membawa kedamaian. Aku mungkin telah memenangkan pertempuran di pengadilan, tapi yang lebih penting adalah aku memenangkan pertempuran dalam hatiku, dengan bisa memaafkan dan melanjutkan hidup tanpa beban kebencian. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan yang sesungguhnya. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Mas Angga. Musim hujan kembali tiba, dan kali ini aku duduk di kantor baruku yang luas di lantai dasar sebuah ruko di kawasan BSD. Ruangan ini 3 kali lebih besar dari apartemen kecilku dulu, dengan dapur industri yang modern dan ruang kerja untuk 15 karyawan tetap. Bisnis cateringku kini melayani lebih dari 2.000 porsi sehari untuk berbagai perusahaan di 3 kota. Suatu Senin yang basah oleh hujan, Bu Rika datang berkunjung dengan membawa dokumen-dokumen terakhir proses eksekusi putusan pengadilan. Proses lelang rumah Ibu Sari sudah selesai, katanya sambil menyerahkan sebuah map tebal. Hasil lelangnya cukup untuk melunasi 70% kewajiban mereka. Menurut aturan, sisa hutangnya harus tetap dibayar, tapi mengingat kondisi mereka. Aku memotongnya, hapus saja sisa hutangnya, Bu. Mereka sudah kehilangan segalanya. Bu Rika mengangguk pengertian. Baik, saya akan urus. Oh ya, ada kabar tentang mantan suami Ibu. Aku menghela napas. Apa kabarnya? Dia sekarang bekerja sebagai sopir pribadi di sebuah perusahaan logistik. Tinggal di kos-kosan sederhana di daerah Cibubur. Sedangkan Ibu Sari tinggal dengan putri sulungnya di Bandung, tapi katanya tidak betah karena sering bertengkar dengan menantunya. Mendengar kabar itu, hatiku merasa sedih. Ini bukanlah akhir yang kuinginkan untuk mereka. Apakah mereka benar-benar kesulitan? Bu Rika menghela napas. Mereka hidup sederhana sekarang. Tapi menurut saya, itu konsekuensi yang wajar. Mereka harus belajar hidup mandiri tanpa menghabiskan uang orang lain. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kejutan yang tidak terduga. Saat sedang memeriksa kualitas bahan makanan di dapur, salah satu karyawanku memberitahu bahwa ada tamu yang ingin bertemu. Siapa namanya? Tanyaku sambil membersihkan tangan. Dia bilang namanya Sari, Bu. Tapi bukan Ibu Sari yang dulu, yang ini lebih muda. Ternyata benar, Ibu Sari, mertuaku dulu, berdiri di lobi dengan pakaian sederhana. Dia terlihat 10 tahun lebih tua, dengan keriput yang dalam di sudut matanya dan postur tubuh yang membungkuk. Dinda, katanya dengan suara serak. Maaf mengganggu waktumu. Aku mengajaknya ke ruang tamu kecil di samping kantorku. Silakan duduk, Ibu. Ada yang bisa kubantu? Dia duduk dengan hati-hati, tangannya menggenggam erat tas kain sederhana. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Aku terkejut. Mengucapkan terima kasih. Iya, terima kasih karena tidak menuntut sisa hutang kami. Angga bilang kamu menghapusnya. Itu hal yang wajar, Ibu. Kalian sudah menyerahkan rumah. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dulu aku salah, Dinda. Aku iri padamu. Iri karena kau bisa mandiri, iri karena kau pintar. Iri karena kau bisa membiayai rumah untuk anakku sementara aku tidak bisa. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Aku pikir dengan membuatmu lemah, Angga akan kuat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sekarang aku lihat, kau semakin sukses, sementara anakku. Suaranya tercekat. Mas Angga akan baik-baik saja, Ibu. Dia hanya butuh waktu. Ibu Sari mengusap air matanya. Hidup di Bandung bersama kakak Angga tidak mudah. Anak perempuaku itu, dia tidak seperti kamu. Dia sering menghinaku, bilang aku beban karena tidak punya uang lagi. Mendengar itu, hatiku tersentuh. Meski semua yang telah dia lakukan, tetap saja sedih mendengar seorang ibu diperlakukan seperti itu. Kalau ibu butuh tempat, kataku tanpa berpikir panjang, perusahaan aku butuh petugas kebersihan paruh waktu. Kerjanya ringan. Cuma 3 jam sehari. Matanya membesar. Kau mau menerimaku bekerja di sini? Setelah semua yang kulakukan. Semua orang pantas mendapat kesempatan kedua, Ibu. Tapi dengan syarat,
Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi fitnah. Kita mulai dari nol. Dia menangis terseduh-seduh. Terima kasih, Dinda. Aku janji akan berubah. Keesokan harinya, Ibu Sari mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaanku. Awalnya terasa aneh, mantan mertua yang dulu menyebutku beban, sekarang menyapu dan mengepel lantai kantorku. Tapi seiring waktu, aku melihat perubahan dalam dirinya. Dia menjadi lebih rendah hati, lebih bersyukur. Suatu hari, saat aku sedang bekerja lembur, dia mengetuk pintu kantorku sambil membawa secangkir teh hangat. Untukmu, Dinda. Kau terlihat lelah. Terima kasih, Ibu. Dia berdiri sebentar seolah ragu, lalu berkata, aku bangga padamu, Nak. Maafkan aku karena dulu tidak pernah mengatakannya. Kata-kata itu, meski sederhana, terasa seperti penutup yang sempurna untuk luka lama. Bukan karena aku butuh pengakuannya, tapi karena itu menunjukkan bahwa orang bisa berubah, bahkan seseorang yang sepahit Ibu Sari. Beberapa minggu kemudian, Mas Angga datang menjemput ibunya setelah jam kerja. Dia terkejut melihatku masih ada di kantor. Din, sapanya dengan malu-malu. Mas Angga, kabarmu baik? Dah, cukup. Terima kasih sudah menerima ibu bekerja di sini. Ini sangat berarti baginya. Semua orang pantas mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Dia mengangguk, lalu berkata, aku juga dapat pekerjaan baru. Di perusahaan ekspedisi yang cukup besar. Gajinya tidak sebesar dulu, tapi cukup untuk hidup sederhana. Aku senang mendengarnya. Saat mereka berdua pergi, aku berdiri di jendela memandangi mereka yang berjalan menuju halte bus. Mereka yang dulu dengan sombong mengusirku, kini hidup dengan sederhana. Mereka yang dulu ingin membuangku ke jalanan, kini harus berjuang untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Tapi anehnya, di hatiku tidak ada rasa bangga atau kemenangan. Justru yang kurasakan adalah sebuah kedamaian, sebuah pengertian bahwa hidup memang berputar, dan bahwa kesombongan memang selalu mendahului kejatuhan. Mereka mungkin yang terbuang sekarang, tapi aku tidak ingin mereka tetap terbuang. Karena dalam perjalanan hidup ini, kita semua pernah jatuh. Dan yang membedakan adalah apakah kita belajar dari kejatuhan itu, atau tetap menyalahkan orang lain atas penderitaan kita sendiri. Dan untuk mereka, aku berharap yang pertama. Karena seperti kata pepatah, sometimes you have to lose everything to find yourself. Dan mungkin, dalam keterbuangan mereka akhirnya menemukan jati diri yang sebenarnya. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa-peristiwa yang mengubah hidup kami semua. Hari ini, aku duduk di taman belakang rumah baruku. Sebuah rumah sederhana namun nyaman yang kubeli dengan uang hasil jerih payahku sendiri. Rumah ini atas namaku, dan setiap bata, setiap perabot, adalah pilihanku sendiri tanpa perlu mempertimbangkan ego atau perasaan tidak aman orang lain. Di depanku terbentang undangan pernikahan. Bukan undangan pernikahanku, aku masih menikmati kehidupan lajangku, tapi undangan dari Mas Angga. Dia akan menikahi seorang janda yang dikenalnya di tempat kerjanya. Menurut kabar, perempuan itu sederhana, baik hati, dan tidak mengancam egonya seperti dulu. Ibu Sari, yang masih bekerja paruh waktu di perusahaanku, mendekatiku dengan 2 gelas teh. Kau dapat undangan juga? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku mengangguk. Apakah ibu akan hadir? Dia anakku, tentu saja aku akan hadir. Tapi, aku ingin kau tahu, dia sudah berubah. Pelajaran pahit yang kita alami dulu telah membuatnya menjadi pria yang lebih baik. Aku tersenyum. Aku senang mendengarnya. Ibu Sari memandiku dengan penuh rasa sayang. Kau tahu, Dinda, kadang-kadang aku masih tidak percaya bagaimana kau bisa begitu baik pada kami setelah semua yang kami lakukan. Setiap orang pantas mendapat kesempatan untuk berubah, Ibu. Dan aku belajar bahwa menyimpan dendam hanya akan meracuni hidupku sendiri. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman selama beberapa saat, menikmati senja yang mulai turun. Dulu, aku berpikir bahwa dengan menjatuhkanmu, aku akan membuat anakku kuat, ucap Ibu Sari tiba-tiba. Tapi ternyata, yang terjadi justru sebaliknya. Kami jatuh bersama, dan kau justru bangkit lebih kuat. Kita semua belajar. Ibu,
Aku belajar untuk tidak mengorbankan diriku sepenuhnya untuk seseorang. Kalian belajar untuk tidak meremehkan orang lain. Dan Mas Angga, dia belajar untuk tidak membiarkan orang lain mengontrol hidupnya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menghadiri pernikahan Mas Angga. Aku datang sendiri, dengan pakaian sederhana namun elegan. Saat memasuki ruangan, beberapa tamu yang mengenaliku melirik dengan penasaran, tapi aku acuhkan saja. Mas Angga mendekatiku dengan wajah cerah. "Terima kasih sudah datang, Din." "Selamat, Mas. Semoga kamu dan istri barumu bahagia." Dia tersenyum, senyum yang tulus dan tanpa beban, berbeda dengan senyum palsu yang sering kutemui di akhir pernikahan kami dulu. "Aku belajar banyak, Din. Dan aku berterima kasih untuk semua pelajaran itu, meski pahit." Pengantin perempuan itu mendekat, dan Mas Angga memperkenalkannya. "Ini Dinda, mantan istriku. Dan ini Siska, istriku sekarang." Siska tersenyum ramah. "Saya sering mendengar tentang Anda. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan Angga. Tidak ada kecemburuan, tidak ada permusuhan. Hanya penerimaan dan pengertian bahwa hidup memang membawa kita melalui jalan yang tak terduga." Dalam sambutannya, Mas Angga berbicara tentang arti keluarga yang sebenarnya, tentang pentingnya saling mendukung daripada saling mengontrol, dan tentang belajar dari kesalahan masa lalu. Aku bisa melihat Ibu Sari menangis haru di barisan depan. Setelah acara, saat aku bersiap pulang, Ibu Sari memelukku erat. "Terima kasih untuk segalanya, Nak. Kau telah mengajarkan kami arti memaafkan dan kebesaran hati." Di perjalanan pulang, kurenungkan perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari seorang istri yang mengorbankan segalanya untuk suami, menjadi perempuan mandiri yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dari korban fitnah yang terbuang, menjadi perempuan sukses yang justru membantu mereka yang dulu menyakitinya. Rumah yang dulu kucicil selama 10 tahun memang hilang, tapi itu mengajarkanku untuk tidak pernah menggantungkan kebahagiaanku pada materi. Pernikahan yang hancur mengajarkanku untuk tidak mengabaikan diriku sendiri dalam sebuah hubungan. Dan pengkhianatan mengajarkanku bahwa kekuatan sejati ada dalam kemampuan untuk bangkit dan memaafkan. Kini, bisnis cateringku telah memiliki 5 cabang dan mempekerjakan 50 orang. Aku mulai membuka program pelatihan gratis untuk perempuan-perempuan yang ingin mandiri secara finansial. Aku memberi nama program itu Kartini Modern, untuk mengajarkan bahwa kemandirian finansial bukanlah ancaman, tapi kekuatan. Suatu sore, saat sedang merenovasi salah satu cabang usahaku, seorang karyawan bertanya, "Bu Dinda, tidakkah Ibu marah pada mereka yang telah menghancurkan pernikahan Ibu?" Aku tersenyum. Marah itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Aku memilih untuk bahagia. Dan bagian dari kebahagiaan itu adalah memaafkan dan melanjutkan hidup. Mereka yang dulu ingin membuangku ke jalanan, kini justru belajar arti kehidupan yang sebenarnya dari perjalananku. Dan aku belajar bahwa terkadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Hidup ini memang pen dengan pelajaran pahit. Tapi dari kepahitan itulah tumbuh kebijaksanaan. Dari kehancuran, lahirlah kekuatan baru. Dan dari pengampunan, datanglah kedamaian sejati. Dan untuk itu semua, aku bersyukur.